gitu. Tapi bukan senang sih kayaknya. Jadi tembakau Lombok dong nih. Kayaknya. Tapi bener atau enggak tahu senang. Tapi wanginya enak banget. Ada rasa-rasanya. Yang ini kan whisky. Asik. Cobain. Mantap juga. Coba aja. Gua ada tembakau, cuman dari Jogja. Karena ini ya, udah karena keadaan kita beralih ke rokok konvensional ke rokok yang ini. Buat nyetok lumayan kan nggak habis-habis tuh. Linting. Nggak habis-habis. Oke, minggu pagi menuju siang. Asik. Masih di bilangan Jakarta ya? Ini maksudnya udah Jakarta apa? Masih dong. Woi, Ini selatan nih. Jakarta Selatan nih, Jaksel banget ini. Kebagusan. Alias Kembagus. Sebelah sana kan Ragunan. Oh iya. Oke. Jadinya kita masih masuk di selatan. Anak selatan ya? Anak selatan, asal. Which is? Yo, Let's say ya, let's say. Kalau let's say bagian-bagian sana nih. Kita di daerah mana namanya, Mas? Kebagusan 4. Kebagusan 4 di Boulevard. Ini Agus Iswahyudi Kingdom nih. Kerajaan ini. Kerajaan ini. Bukan Aprilio doang yang punya kingdom. Oke, tetap ya di Asu Transport Urban. Salam Jimek. Jilatin mikrofon. Nah, asik. Agak asik. Tai banget ya. Kali ini nih kita ini nih ngobrol-ngobrol dengan pemilik mansion ya. Oh, asik. Agus Mansion. Mansion host. GPG, Gepengan. Kali ini dengan ini nih. Kalau orang yang di dunia pameran pasti nggak ini. Event ya, berhubungan dengan state design apapun. Kreatif industri lah. Iya. Pasti ini nih. Nggak asing lagi. Nggak asing dengan sosok gondrongnya. Boy. Kalau dari samping gue liat kayak Lemmy. Ini gua ngeliat kok berantakan. Kalau depan lemah syawat. Dengan Mas Agus Iswahyudi. Dadain dulu, Mas. Hai, halo. Kamera di sini, halo. Tetap semangat. Strong. Oke, Mas Agus. Kesibukan apa sih sekarang nih? Gimana? Kesibukan sekarang sebenarnya cari-cari kesibukan. Oh iya. Yoi kan. Sama Mas. Cara kita budak korporat kan. Terus tiba-tiba kondisi seperti ini, ya udahlah mau nggak mau cari-cari kesibukan. Ya sisi keuntungannya sebenarnya gue jadi bisa ngapa-ngapain. Bisa banyak ngulik lah ya. Ya banyak ngulik apa-apa yang sebelumnya gue kagak sempet lakuin. Nah itu kan. Jadi misalnya nih gue sebelumnya doyan masak. Masak yang biasanya gue lakuin pas gue travelingan doang. Yang simpel-simpel sekarang gue jadi bisa agak rajin bikin menu yang beneran, ngulik yang beneran. Diseriusin. Iya benar, diseriusin. Kemarin dia lagi punya produk sekarang. Apa? Yoi. Meluncurkan apa sih nih? Meluncurkan ini, gudeg. The authentic food. Iya, authentic food, betul. Gudeg-gudeg yang apa namanya? Gudeg yang di Jogja apa nih Mas yang terkenal tuh Mas? Yang terkenal Yujo. Gudeg Jogja mah lewat ya. Lewat ya. Senior. Lewatin aja. Lewatin aja maksudnya. Harganya kelewatan kalau Itu kakak kelas. Lewat aja Itu lewat. inspirasi, senior. Kakak kelas itu. Gitu. Terus apa nama? Ya ini kayak bercocok tanam. Oh, Nah, ini pas lu kebetulan datang nih, gue udah rimbun banget nih. Apa ini? Ini kalau yang ini nih kecipir. Oh, kecipir. Kecipir. Gua kira anggur nih, Mas. Bukan, kecipir. Ini yang gede-gede ini labu madu. Oh, Woi. di mix ya ini ya? Iya, karena space-nya nggak ada nih, jadi gue tumpukin semua nih di sini kayak hutan nih. Oh iya. Jadi Macam-macam. back to farming ya. Kembali ke bertanam, bercocok tanam. Tanam di lahan yang ada kebetulan Iya. gitu. Oke. Tapi sebelum kalau buat kerjaan lu sendiri, makanan lu sehari-hari kayak desain-desain ataupun kreatif-kreatif masih tetap jalan? Masih, tapi mungkin tidak 100% ya. Enggak apa-apa, Bu. Sini aja, Mbak. Sini aja, Mbak. Santai aja. Enggak apa-apa. Kita mah sudah. Enggak 100%. Terima kasih. Oh, enggak masalah. Nah, terima kasih. Kopi. Tapi gue denger dulu lu sempat buka warung kopi ya, Mas? Iya, bener banget. Jadi sebenarnya gua itu memang jadi gini, kalau dibilang kenapa gua ini sebenarnya gua nggak punya basic atau di lingkungan keluarga gua itu yang usaha. Wira swasta tuh kagak ada. Pegawai semua budak korporat semua. Dari PNS, pekerja di kantor kayak gitu-gitu. Nah, maksud gue pengen banget gitu loh, pengen punya usaha gitu, apa gitu ya yang paling bisa gue lakuin. Nah, gue tes pertama kali waktu itu bikin warung Indomie. Oke. Kayak burjo gitu, bener-bener burjo, pure gitu ya. pure. Cuman mungkin yang ngebedain sama tempat burjo yang lain adalah
interiornya tongkrongan warung gua. Lu kemas Ya, demikian gua mungkin ya. yang kemas yang lebih agak Enak lah. milenial, lebih Ya. nongkrongnya lebih nyaman kayak gitu-gitu. Biar perempuan bisa mau gabung juga ke Burjo. Betul. Biar nggak cuma batangan doang. Betul Biasanya banget. cuma bau, kalau biasanya kalau di ngomongin warung burjo-burjo gitu, yang nongkrong biasanya cuma Bau- mas doang. Iya. Laki-laki doang. Nah, Iya. itu masalah ini juga sih di mana si warung itu ada. Kebetulan gua kemarin ngincernya di daerah kampus. Di sekitaran kos-kosan kampus. Di ya. daerah Jakarta ya? Jakarta juga di belakang UI. Wah, Nah, lumayan di juga situ. tuh pasti tuh. Ya, gitu. Nah, udah nyoba buat belajar deh. Gue pengen tahu gitu. Tapi kalau gue ini backgroundnya sebenarnya interior juga. Gue interior. Background gue itu interior design. Di Kalau gua S1 di Jogja, di ISI Jogja. Kemudian gua mulai kerja di Jakarta, pindah. Terus gua sempat ngambil S2. Oh, sempat masuk ke semua. Iya, S2 di Trisakti. jangan lihat dari tampang ya. Jangan lihat dari komuk emang begini komuk. Tapi emang orang berpendidikan cuma detik panjang gitu. angkatan berapa lu, Mas? Gua kalau S1 gua itu gua masuk kuliah 98. Wih, lintas generasi, men. Lintas generasi. Sebenarnya kalau lu tadi jangan mancing nanya umur gua apa angkatan berapa, suruh nebak, rata-rata biasanya nebaknya di bawah 35 nih. Iya. Kagak mungkin juga Mas ya. Iya kan? Pasti nebaknya di bawah 35. Lintas generasi sama doi. Ya mungkin aja sih Mas lu 35 di bawah Mbak gua aja masih 23. Gitu. 23 tapi karang giginya udah kemana-mana anjir. Nah Mas, bukan sempat lihat di Instagram lu tuh. Lu selain bikin di pameran segala macam, lu juga sering menciptakan produk-produk ya, inovasi-inovasi gitu. Jadi gue itu sebenarnya secara pribadi orangnya itu sering menghabiskan waktu dengan ngapain gitu, buat apa. Karena mungkin basic gue yang Nggak bisa desain, diam. desain terus gue cenderung arah membuat sesuatu itu ke produk gitu, ke produk. Terus yang berhubungan sama hobi gue gitu. Gue nggak nyari yang sesuatu yang tidak berhubungan sama gue. Jadi misalnya gue pengen bikin apa nih, figura kasarannya gitu nih. Karena gue punya foto yang banyak yang nggak gue figurain. Jadi gue bikin sendiri figuranya. Jadi sederhana kayak gitu. Tapi dengan apa? Dengan touching hand lu lah Ya, ya, gitu, dengan betul. gaya lu lah. Gue liat bikin perahu, bikin kayak, men. Ya sebenarnya Betul. yang pertama dari botol-botol. Betul. Terima kasih Bu. Terima kasih. Waduh, Waduh. support sistemnya hari ini. Dikeluarkan hari ini. Terima kasih. Yang support sistemnya Mas Agus. Harusnya kita mau jajanan, tapi kita malah disuguhin jajanan. Thank you itu banget nih. yang pertama yang gue lihat dari produk lu yang dulu tuh ada kayak dari botol-botol lu ya awalnya ya. Botol itu sebenarnya kayaknya kagak ada deh kalau botol-botol. Oh, Instagramnya siapa yang lu lihat? Enggak, masa aku bukan ya? Kayak bikin kayak tapi dari botol-botol bekas bukan ya? Bukan. Oh bukan. Itu Instagram tetangga itu. Oh, ternyata. Tapi Tetangga itu. kayak juga lu sempat bikin. Iya, kan? gue bikin kayak. men. Gue bikin kayak, cuman konstruksi rangkanya itu pakai bambu. Oh, Ah. oke. Tapi knockdown. Knockdown, dilipat. Oh, oke. Dilipat. Jadi apa, folding. Jadi gua lipat-lipat jadi tas, bisa dibawa nanti sampai di tempatnya, misalnya ketemu empang nih, apa ketemu bisa. pantai, kita buka, rakit, udah jalan. Tapi emang dasarnya berarti doyan kegiatan outdoor dong. Betul. Kalau lu bisa menciptakan gitu-gitu, Betul. anak agun. Betul. Anak gunung. Ya. Agun Sar, anak gunung Sari. Gua demen banget. Anak gunung Sahari gitu. Eke Kotan. Iya benar banget. Demen mijit. Salah satu atlet juga teman kita ini. Gitu. Jadi karena gua sering traveling, nah jadi kayak gitu. Jadi kenapa berhubungan dengan produk gua? Jadi misalnya gua sering traveling, gua nongkrong gitu. Dan gua lebih sering traveling itu solo, jadi kan sendiri. Gua nongkrong, terus gua ngapain ya, gabut banget misalnya di pantai kagak ngapa-ngapain gitu. Nah, disitulah imajinasinya keluar. Kayaknya kalau gua mainan kayak nih asik di sini gini-gini. Gue bisa ke sana, bisa ke sini. Nah, dengan satu catatan. Jadi ada yang unik dari produk gua. Gua bikin kayak yang notabene orang selalu takut kalau jatuh. Artinya kalau jatuh dia harus bisa berenang. Nah, gue bikin kayak karena gue tidak jago banget berenang. Nah, itu terus gimana? Nah, kalau gue pikir kalau gue berenang sampai ke sono, kayaknya gue tenggelam nih kalau sampai ke sana, kecapean. Makanya gue pikir kenapa gue gak bikin perahu gitu loh. Gitu. Paling nggak gue bisa nge-explore ini sudut-sudut pantai dengan indah gitu, dengan nyaman, tanpa gue harus setengah mati Untuk berenang. berenang. Nah, gitu.
Tapi kemarin gue juga lihat dia bikin ini waktu pameran di Jogja, ikut Art Jogja, Art Jok. Ya, Dia bikin Arjok. sepeda ini. Arjok itu kayak kan- tukang jahit itu ya? Betul. Nah, instalasi lebih ke instalasi atau Betul, itu instalasi. sentilan atau gimana sih maksudnya? Ya. Ini lo itu karya lo itu. Arjok itu kan sebenarnya pameran seni kontemporer ya. Nah, artinya segala macam bentuk karakteristik seni masuk Apapun di lah sana. yang mau fungsional mau enggak bisa Iya, masuk ya. betul. Jadi dengan proses kurasi di sana. Nah, waktu itu gue coba apply waktu Arjok tahun berapa itu gue lupa. Tapi 2000. sempat 2011-an ada. Oh enggak, kayaknya 2016 apa ya? Oh, Gua lupa. baru-baru 4 tahun Iya, yang lalu ya. 2016-an kalau nggak salah. Nah, itu gua ajuin karena balik lagi basic gua desain, apa yang gue bisa kulik dari desain gua. Ah. Jadi sebuah produk yang notabene itu sebuah art, sebuah Oke, seni. ah. Nah, sekarang nih yang namanya desain lu bisa belajar tanpa harus kuliah, Ya. ya kan? Ya, dengan Maksudnya banyaknya fasilitas-fasilitas maksudnya itu belajar tanpa kuliah itu maksudnya untuk masalah teknisnya atau tesnya. Kalau sekarang kan kebanyakan orang bisa Orang belajar berpikir sekarang belajar desain itu ngejar teknisnya dulu. teknisnya kan. Betul. Setelah dia misalnya kayak gini, kalau yang anak desain pasti familiar dengan istilah 3D Max Ah, seperti itu, lah, atau AutoCAD atau misalnya Corel Draw, Photoshop segala macam. Dengan dia biasa menguasai itu, dalam tanda kutip mereka dengan sangat bangga bisa mengaku bahwa gue desainer. Nah, ya kan? iya. Terkadang tukang pun juga sudah bisa Betul. SketchUp pun, wah saya mau Nah, butuh desainer. fenomena ini yang gua angkat ke pameran gua di Arjok. Artinya siapa aja bisa ngedesain sekarang kalau mau belajar, dan media apa namanya di sosial media, di internet itu, YouTube segala macam Udah ngajarin lu gitu, tutorial. tutorial segala macam, lu bisa banget belajar gitu. Dan itu sangat mungkin gitu dilakuin. Karena informasi sekarang sudah tidak seperti dulu ya. Yang harus belajar dari buku. Wah, Betul. dulu kalau kita mau cari satu referensi pun Mas, jangan di internet Mas, di era saya aja masih sesuatu hal yang susah, apalagi di Iya. eranya Mas Agus. Betul, Wah, betul dulu dia fotokopi. Iya, Gambarnya semua hitam putih, men. Hitam putih. Jadi kalau turunan warna ini warnanya bagusnya ini nih, warna ini. Bilang mana warnanya, friend? Tetap aja hitam putih yang mana ini? betul banget. Jadi seniman monokrom. Tukang blok. gitu. Tapi juga salah satu pengajar doi katanya. Oh, sempat gitu Mas. Jadi Gua masih ngajar. Masih ngajar? sampai oh, selain sekarang. praktisi Masih. lu juga sebagai Betul, praktisi gua juga, doi. ngajar. Kebetulan ya, yang ngajarnya juga di desain interior, di jurusan desain interior. masih sampai sekarang. Masih. Dosen terbang di sini ya. Enggak, jadi gua kan ngajar di Jakarta, di kampus di Jakarta. Oh, iya Gitu. Kemarin sempat isi juga di kampus kita. Bos, Isi Bali ya? Oh, Iya, isi dari Bali. Pasar isi dari Pasar ya? Oh, Iya. Gua waktu itu diundang, jadi ya gua beberapa kesempatan juga jadi dosen tamu gitu. Terakhir kemarin memang di isi Bali. Ya, isi Iya, Denpasar. isi Denpasar, benar. Soalnya kalau gua lihat-lihat masalah tentang ngangkat pameran juga ya. Betul, tentang pameran juga di jurusan interior, Soalnya desain. kalau kita lihat di kampus kita pameran tuh hal yang baru betul ya. Ya belum familiar lah dengan Betul, familiar. betul, belum familiar. Kalau kita lebih dekatnya dengan eksterior, kita mata kuliah tambahannya kalau dulu kan. Sedangkan untuk eksibisi sendiri tuh bagus sih, penting juga Bagus sekarang. banget di Bali padahal. Di Bali sering ada event. Nah, kenapa kita selalu memanfaatkan tenaga luar gitu Betul. ibaratnya, yang lebih profesional, lebih cepat itu karena mungkin di bidang pameran tenaga profesionalnya belum banyak ada gitu. Iya. Bukan nggak ada, cuma belum banyak yang ada yang ready gitu ibaratnya. Kayak gitu. Kalau ngomongin industri pameran kan industrinya kan serba cepat kan Mas. Cepet banget, Kalau, sangat dinamis. ini ibaratnya kalau mungkin dari tes mungkin hampir sama namanya, dari segala bentuk apapun kayak nirmana lah, basicnya kita semua kan dari pelajaran nirmana dengan komposisi Betul, segala macam. betul. Cuma kita kan kalau untuk exhibition atau pameran, speed untuk build in itu mesti 2 kali bahkan 5 kali lebih cepat daripada interior. Kalau di Oh interior, iya, jelas. kita bisa leha-leha sebulan 2 bulan bahkan Betul. sampai tahunan gitu Iya. ibaratnya. Tapi kalau di exhibition ya paling ganteng kita punya waktu seminggu ibaratnya. Iya, betul. Nah, kalau Mas Agus sendiri dalam ngasih ngasih materi buat pembicaraan tuh lebih ke arah tes untuk desain Masalah sendiri. teknisnya. Tes desain pembuatan maunya klien kayak gimana sih desainnya, atau lebih ke arah teknis buat build in si manajemen waktu untuk si booth pameran ini. Nah, biasanya gua ngasih informasinya dua-duanya, artinya secara teknis dan desain. Artinya gini, desain itu nggak akan jauh dengan hal yang kita sebut produksi. Oke. Udah pasti kan? Oke. Mau desain yang sifatnya cuma grafis, cuma poster pun nanti pasti ada
eksekusi terakhir adalah produksi. Oke. Nah, gitu kan. Nah, sama juga di pameran di interior atau di arsitektur juga sama. Jadi nggak jauh dengan itu. Jadi gua selalu nginformasiin sebagai materi itu bahwa produksi itu sangat penting. Jadi itu ada imbasnya atau ngaruhnya dari desain. Oke. Jadi jangan saling tunggu-tungguan, ya kan? Iya, benar, Desain benar. juga harus cepat, produksi juga harus cepat. Ya, Nah, oke, jadi ya. saling Support berkaitan, ya. betul. Oke. Kayak gitu. Jadi sebelum ada orang yang memutuskan atau mahasiswa calon desainer memutuskan, oke, gua akan jadi desainer exhibition. Dia harus tahu di exhibition itu apa. Desainer exhibition itu mendesain juga sama, konstruksi juga seperti interior dan arsitektur, tapi lu harus tahu masalah waktu gitu. Manajemen waktu tadi Betul. tuh ya. Jadi nggak bisa lu ngedesain yang berlama-lama, yang mikirin konsep setengah gila, Berlarut-larut. nggak kelar-kelar, nggak bisa. Kita ditungguin waktu gitu. Sama waktu kayak gue Gitu. baru pindah ke sini dulu. Oh, iya. Gue baru masuk kantor baru kan, eksibis hal yang baru bagi gue. Abis gue seminggu digoblok-goblokin sama manajer gue, anjing goblok lu begini kagak bisa anjir. Tapi gini amat ibu kota. Tapi kalau ngomongin di apa nih buat si exhibition ataupun kita ngomongin event juga sempat masuk gue pegang kan Iya. ada event Beberapa. kita ngomongin desain yang mengawang, notabene mengawang, bentuknya out of the box, kita nggak Iya. bisa kotak lagi Iya, kita betul. kadang-kadang kita mesti bikin yang streamline lah, yang yang muter-muter. Nah itu tuh kadang-kadang Mas Agus gue kerjain aja dulu bentuknya biar di Konstruksi serahin aja ke tukang. belakangan aja apa gimana Apa lu harus Nggak memikirkan bisa. juga? Kalau ini makanya tadi sebenarnya yang berhubungan dengan tadi sempat gua singgung di awal bahwa banyak orang belajar desain secara otodidak. Yang artinya mungkin dia lebih mudah belajar yang sifatnya berhubungan dengan estetika doang. Ya. Tapi dia tidak tahu bagaimana mewujudkan estetika itu menjadi sebuah yang realistis. Oke. Nah, belajar konstruksi itu memang lebih banyak ada di sekolah, di kampus, Oke. gitu kan. Atau misalnya kalau secara otodidak lu harus ketemu langsung tukang. Oke. Lu belajar langsung sama tukang, lu perhatiin tuh tukang kerja. Kalau tukang kan Nah. setelah konstruksi emang dia matang, tapi untuk secara desain dia nggak dia main nggak aman. ngerti. Dia main gitu. aman. secara looks ya dia masih ya begitu lagi Iya, lagi biasanya modular lah yang materialnya nggak terlalu banyak terbuang. Tapi Betul. kalau di industri kita kan Gimana bisa ngejualnya dengan desain yang bagus, tapi juga konstruksinya kuat, kalau bisa dengan harga murah. kadang Betul. kan kita nemu klien yang wah untuk batasan konstruksi kita hantam gimana Iya. ya. Kadang untuk mengatasi gitu kan masuk kadang-kadang kan nggak. Nah, kita harus apa namanya, gimana caranya ngejelasin ke klien, artinya gini, kita tetap ngejar estetika, tapi unsur yang sifatnya teknis yang berhubungan dengan produksi itu juga harus 50-50. Diperhatikan juga itu. Perhatiin. Lu nggak bisa ngedesain seenak udel nih, tarat gitu. Terus habis itu klien setuju, oke, garap. Nah, yang garap nggak ada, karena nggak bisa. Mungkin ada, cuma harganya wah. Harganya betul kayak gitu. Akhirnya apa namanya, kacau semua di jalan gitu. Jadi kalau- harus tektokan juga. Tapi yang bisa gue tarik dari sini untuk membuat desain yang bagus, yang futuristik, yang intinya cuma satu, duitnya mesti banyak. Kalau mau yang macam-macam ya ibaratnya nih. betul. Kalau Udah pasti. Lu ngomongin doi men, pameran mobil doi mulu yang pegang. Wah. Kalau ibaratnya lu udah pameran, udah pegang pameran mobil, udah dewa. kita kalau lihat pamer mobil kan selalu mengejar bentuk yang futuristik yang mengawang, kadang-kadang seperti pesawatnya si Superman, tau kan? Kalau saya Superman yang bentuknya kristal segala macam, bentuknya yang meliuk. Wah, gua kan Kalau pameran emang balik lagi soal klien ya. Artinya klien lu siapa? Ketika klien lu istilahnya udah nggak masalah dengan duitnya, mungkin lu agak enak. tidak berseri, Nah, bebas nih, Gus, bebas terserah lu gitu, Terus merdeka. bebas, tapi ingat tempelannya. titipan jangan lupa nih. Soalnya lahir kedua, titipan jangan lupa nih. benar. Gitu. Tapi tetap balik-baliknya ke selain prinsip itu men, ekonomi lagi men gitu. Selain desain doi juga ngeband. Asik. Emang kalau dari tampangnya dari sini nih lebih Dan banyak yang salah nebak gua mesti ngebandnya band apaan. lu tuh kayaknya ucok akal nih mas ini. Tahu juga nih. Akal nih kalau begini badannya nih. Jadi ya Kalau dari perbendaharaan telinga lu tuh banyak dengerin apa? Selain kalau gua secara
apa ya, secara kesukaan tuh gue sebenarnya denger musik ya era-era 70 tahun ke bawah. Oke. Yang Wes. vintage lah. Oh. 80 ke bawah. Jadi God bless masa dengan aliran genre apapun gue Apapun. demen. Gue demen semua. Apapun dilibas memang. Apapun Oke, gue oke, dengar. oke, Jadi oke, emang oke. memang yang vintage tuh kayaknya kualitas suaranya kualitas musiknya tuh emang asik banget di telinga. Tapi akhirnya dia memilih pilihan Apa itu? membawa dangdut. Boys. Betul. Lebih ke arah- Deng dat. ya. Deng that's not that. Oh, berarti lu di era itu masih itu ya, satu apa namanya? Satu tongkrongan sama anak-anak loncong keos Mas kalau di Masih, jadi nah mungkin nanti kalau anak-anak keroncong kios Halo. lihat nih, ya agak sedikit ini nih. Jadi awal keroncong kios itu, jadi sebelum ngeband, gue di situ juga tongkrongan. tongkrongan dulu, terus kita nyanyi-nyanyi, termasuk gue salah satunya gue ikut nyanyi di situ. Oh, itu sebelum terbentuk apa sudah Sebelum terbentuk. Oh, malah sebelum terbentuk. Nongkrong dulu nih. Nongkrong dulu gue keroncong kios. Karena gue waktu itu pengen buru-buru dapat duit, Nah, gue cabut, ke Jakarta, cabut. keroncong kios, Naik, berdiri, doa, berdiri gitu. Kalau ada campur tangan lu juga berarti di situ. Ya ikut-ikut rame Secara- waktu secara- aman. secara nggak langsung, ya. Waktu pertama-pertama. Kalau Jogja siapa ya yang kata-kata 90-an Atong gitu ya? Wah, atau tuh ya itu kan komunitasnya Senior. udah berbeda tuh. Itu Atas ya? Atong senior, Atong ini, Oh, iya, tatuan. Tato. Atong Iya. Rockabilly. Oh iya, iya. Senior itu senior gua. Nanti bakal pasti harus kita ini tuh. Kita ikut Senior. Oh kita iya. harus iya. tanya-tanya juga Kita nanti itu. kulik nanti suatu saat nanti kita bakal main ke Jogja. Nah, ngomongin Jogja. Ketika lu awalnya di Jogja kan dengan kehidupan mahasiswa yang tentrem gitu. Lu pindah ke Jakarta dengan hingar-bingar seperti Betul. itu. Wah, lu nggak stres awal-awal Oh lu? jelas, stres banget pertama kali. Dan waktu itu gua Langsung exhibition nih, Langsung exhibis. kebetulan iya. Jadi memang gua ke Jakarta kan jadi sebelum gua selesai kuliah. Heeh. Jadi niatnya dulu magang. Oke. Tugas kampus nih kan, KP, Ya, magang, KP. kerja profesi. Cuman karena dulu prinsip gua kalau anak magang itu biasanya kan kalaupun dibayar mentok uang makan nih. Zaman segitu. Mungkin sekarang juga sama masih Kalau kan. orang Jawa Mungkin bilang, matur thank you. Mungkin terkadang tidak ada sekarang. Mungkin tidak ada. Jadi gua dulu nggak mau diakalin sama Satu korporat ya. sama satu korporat. Jadi akhirnya dengan modal gua transkrip nilai Oke. waktu itu, jadi gua ngelamar kerja. Langsung Gitu. ya, langsung aja. Ngelamar kerja. Jadi ibaratnya magang sambil kerja gitu. Betul. Jadi gua ngelamarnya kerja, jadi dalam off the record gua itu magang buat Magang, gua. ya. Jadi sambil gua bikin laporan Ya, kayak ya, gitu. ya. Nah, nanti 3 bulan gua cabut. Nah, gitu Nah. maunya. Tapi kan gua dapat gaji. Oke. Gaji full. Gaji full. Wah, senang, Mas. meskipun standar gajinya bukan UMR ya? bukan lulusan S1 kan. Ah, Karena tapi waktu itu gua daripada nggak sama sekali lah iya ya. benar gitu. Main juga otaknya. Gitu. Dokter. Jadi, karena dulu gue punya pengalaman teman-teman gue yang magang di Jogja itu cerita, jadi mereka wah cuma dapat uang makan tapi kerjaannya gede-gedengan Iya. kayak gitu. Wah Ya, iya. biasanya kalau anak makan memang ini Itu kan dimanfaatin kan. Kope ini dia udah Betul. pasti ini nih. Wah, udah pasti dimanfaatkan dengan Nah, gue nggak mau gitu. Nah. Ya berlagak so pinter aja gue ke Jakarta gitu kan. Tapi udah pinter belum sekarang? Belum. Enggak kena misinya, men. masih tetap aja kita berubah keadaan. Misinya masih belum kena. Gitu, Nah, jadi. awal lu terjun ke Jakarta berarti industri langsung masuk ke mulai belajar di Betul, tadi. di exhibition juga memang. Lu awal emang udah tahu exhibition dari Jogja udah tahu exhibition atau memang baru masuk Jakarta udah langsung wah ini exhibition. Exhibition. Sudah tahu dari senior gua. Oh, sempat tahu betul. Sebelum-sebelumnya waktu zaman di masih kuliah itu sempat bikin 1-2 project itu. Enggak, jadi senior-senior gue yang sebelumnya sudah kerja di Jakarta itu kan kebetulan kebanyakan di exhibition. Oke. Nah, iya. terus kita sering ngobrol, misalnya sering nongkrong di kampus, dia cerita-cerita. Nah, gue tertarik, wah kayaknya asik nih kerjaannya. Oke. Gitu. Secara interior itu kan Iya. pekerjaan interior itu sama kayak tugas kuliah kan? Iya. Lu dari konsep segala Iya. macam berbulan-bulan lu baru ngerjain Nah. ini. Dan duitnya pasti lama nih. Nah, Kan gitu. Kalau ngomongin proyek ya, Betul. Terminnya lama, panjang. jangkanya panjang nih. Panjang Mas. gitu. Nah, terus gua dapat info ngobrol dari teman senior gua, oh ini cepat durasinya nih kerjanya. Putarannya cepet nih ya. Iya cepet, terus coba deh gitu gue ngelamar, gue cari info-info, gue cari kontraktor yang kecil-kecil dulu di Oke. Jakarta, terus sambil belajar juga kan, Oke. oh gitu, oh gini-gini, oh kayaknya cocok nih sama passion gue nih gitu, yang Ntar gua apa kasih bocah-bocah dulu. kebut-kebutan Oke. gitu, ya udah akhirnya gue lanjut sampai sekarang di exhibition. Akhirnya cocok dengan dunia ini, dunia exhibition paling cocok gue di interior nggak masuk sama sekali, gue lama banget di interior, gue nggak tahan gue. Iya, kelamaan emang terminnya. Kelamaan terminnya. Ini gua ada pertanyaan nih, Mas. Ini sering
hampir semua yang sering gue ajak ngobrol di channel gue ini satu pertanyaan ini hampir sama. Ada selentingan istilah original is dead. Oke. Nah, original is dead. Itu bener nggak sih istilah original is dead? Karena ada istilah itu, desain itu tidak ada yang baru, men. Desain Betul. itu selalu tren ataupun desain itu selalu mengulang. Jadi kalau kamu ngomong sebuah keoriginalitas itu tidak ada. Sebenarnya kamu mencontek yang sudah ada dan sudah ada. Kalau menurut Mas Agus dari kacamata lu sendiri itu gimana? Fenomena original is dead itu gimana? Sebenarnya mungkin ada benernya ya. Jadi Kalau dari kacamata lu aja dari nih. kacamata gua pribadi emang sekarang nih kalau anak desain pasti punya akun di Pinterest. Pasti itu. Dan lu mau kasih kata kunci apa tentang apa, desain apa, Oke. itu ada semua. Oke. Bahkan mungkin dari zaman-zaman bahla dulu, dari tahun-tahun 60-an gitu desain sudah ada, cuman mungkin bentuknya nggak secanggih sekarang. Oke. Tapi fungsi dan tujuannya sama. Jadi ya emang kalau bicara desain itu jangankan yang desain ya, yang sifatnya dibuat oleh seseorang, yang diwariskan aja, yang sifatnya kebudayaan aja bercampur kan. Oke. Nah, bercampur sana sini. Artinya tidak original gitu. Jadi kalau ada orang bilang, oh ini original, Kalau ada nih, gitu, ngeklaim- kayaknya terlalu berlebihan. Kayaknya nggak mungkin. Even dia mungkin tidak terpengaruh oleh referensi apapun. Oke. Tapi secara tidak langsung kadang kan kita nggak sengaja ngelihat apa, Oke. terekam. Ini pandangan secara industri nih ya. Betul. Dan kita nggak sadar ternyata ketika kita menarik garis pertama kali itu sebenarnya terilhami dari sesuatu yang sudah pernah kita lihat. Sudah kita lihat tanpa sebelumnya. kita sadari gitu. Oke. Jadi ya sulit gitu. Berarti kita nggak bisa mengklaim ini original men gitu. Betul, yang originalitas itu ya cuman Zaman- God, cuman Ya, Tuhan. yang Ya kan? Esa. Ya, Yang Esa. Dia doang yang ori ini punyanya. Sing duwe dunyo. Esa seperti Universitas Esa Unggul. Tai, Nama sebuah Universitas Esa Unggul. Aduh, gitu Itu deh. yang tempatnya orang original kalau namanya Esa itu. Kalau gue tanya di era lu kuliah tuh gimana, Mas? Kan era dulu kan waktu lu baru pertama kali masuk kan kayak beda kayak angkatan gua ibaratnya baru di 2 tahun kemudian udah ada AutoCAD. Kalau zaman dulu kayak manual semua gitu. Iya. Kalau emang garis nggak- Sebenarnya kalau angkatan gua itu kan 98 ya. Heeh. Gua 98 itu gua ingat waktu semester 2 apa 3 itu Itu berarti si Jogja masih di Gampingan ya? enggak, gua udah di Sewon. Oh, udah di Sewon. Udah di Sewon, itu udah pertama kali di Sewon. Oh, tahun Jadi angkatan pertama semua seni rupa dipindah ke Sewon. Termasuk itu setan Dona. Iya. Di bawah Wah, iya, iya. Mbak Dona. Termasuk Dona ikut. Termasuk Dona. Jadi itu pertama kali gue tahun 98 semester 2 atau 3 itu senior gue bukan anak interior tapi anak Diskomvis, desain komunikasi visual DKV. Oke. Itu sempat presentasi di jurusan desain. Gimana dia presentasiin tentang desain, dia bikin pakai 3D. Oke. Animasi. Hal yang baru ya. Hal yang baru. Oh, Oh, itu iya. anak-anak. Bisa canggih gini banget. ya ternyata. Oh, ya foto. Padahal waktu itu kita lagi getol-getolnya manual. Manual ya? Manual. Wah, Wah, skill ya, berarti Pak. ini ntar lagi nggak laku dong nih gambar Iya, gitu iya, kan. iya. Gitu. Nah, ya udah, cuman yang satu yang gue ingat banget dulu artinya gini. Yang bicara konteks soal desain artinya kenapa kita balik lagi ke manual. Sebenarnya manual itu mengasah intuisi lo. Oke. Ya kan? Kalau lu tiba-tiba Nama sesuatu. ini yang secara pandang gue, jadi mungkin ada yang berbeda ya. Ya, secara kacamata lo nih ya. Betul. Jadi kacamata gue dan beberapa orang juga ada yang sependapat. Artinya ketika lu belajar sesuatu yang sangat basic Oke. dari awal, dari yang sangat tradisional, Oke. nanti belajar menuju yang canggih, yang modern, lu akan jalan itu lebih dinamis gitu loh. Oke. Ya, kalau ibaratnya Betul. kan kalau cuma kayak 3D Max itu kan cuma alat tuh masih Betul. ibaratnya. Balik lagi kalau tes kita yang Betul. menentukan ibaratnya. Karena kan balik lagi ke tes lu gitu. Ah. Gambar lu manual itu bagus atau jelek sebenarnya itu cuman ngelatih intuisi lu gimana menemukan suatu ide gitu Oke. loh. Nah, gambar lu secara manual jelek tapi kalau ide lu bagus kan bisa ditumpahkan jadi sesuatu desain yang modern dengan alat yang sekarang yang canggih. lewat media yang lain. Dengan media yang lain gitu. Kadang-kadang kan banyak yang wah pemikirannya gila cuma Bingung Hand mainnya. drawing-nya nggak jelek. sanggup, Ah, aduh. sama kayak gua. lu drawing gue juga aja komputer jelek Hand drawing jelek, pemikiran juga jelek. Balik lagi ke Pinterest gua. Udah kata doi.
satu pinter sudah habis nih anjing, udah habis yang mana lagi nih gua pakai nih kayaknya besok lagi. Jadi sama kayak gue pernah dulu sempat dengar juga kayak bicara soal musik. Jadi kalau lu mau belajar musik ya harus balik dulu ke klasik dulu. Jadi lu tahu gitu klasik itu kayak gimana gini. Wah terus baru lu ningkatin level lu sampai akhirnya lu nemuin karakter lu. Yang sesuai dengan diri kita. Betul kayak gitu. Kalau ngomongin kadang kan banyak nih mas perusahaan-perusahaan nih. Kalau mau masuk perusahaan sih kalau buat industri desain ya, kita masuk ke ngomongin industri desain ya. Yang dilihat itu basic itu pasti nirmana. Betul. Itu kenapa ya mas? Komposisi bentuk. Karena betul basic gitu desain itu berhubungan dengan sangat berhubungan banget dengan bentuk dan warna. Itu nirmana itu. Gua ngajar di kampus desain yang khususnya jurusan interior, mata kuliah exhibition atau interior design. Itu sangat bisa menilai ketika mahasiswa gue membuat atau karya ngerjain tugas nirmana itu entah 2 dimensi atau 3 dimensi. Betul. Itu ya? Wah ini jago nih. Ini meskipun bentuk di nirmana itu tidak ada fungsinya, tapi ketika dia memainkan bentuk, olah bentuk, komposisi warna dan segalanya, wah ini asik nih, keren nih. Sama. Ini besok kalau ngedesain pasti cakep. Ya. Nah gitu. Sama kalau gue waktu baru gitu banget. masuk kantor juga gue ditanya gitu mas. Kamu nirmana dapat apa? Mas, gue tanya begitu kan. C pak, aduh nirmana kamu dapat C. Lah nirmana lu ngambil 4 kali anjir. Itu udah 4 kali, masih dapat C gua anjing. Gitu. Itu desain tuh paling gampang di situ. Untuk apa namanya? Untuk melihat seseorang punya tes yang bagus, ya basic kita lihat dari nirmananya ya. Betul. Kalau dari di anak desain ya mungkin. Betul. Ya. Oke, Mas Agus. Karena nirmana itu gini, istilahnya di situ lu harus berpikir bagaimana merancang sebuah bentuk desain. Terus karena itu dikerjain sendiri, ya kan? Jadi itu apa istilahnya sifatnya yang berhubungan dengan produksi, ya kan? Artinya gitu. Wah, berarti dia udah rajin lah, ngulik secara bentuk dan ini konstruksinya gimana gitu. Jadi nggak cuman bentuknya doang yang bagus gitu. Itu istilahnya contoh simple embrionya ketika lu nanti bekerja profesional untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Dan basicnya masih dari nirmana dulu tadi. Jadi nggak bisa diremehin deh yang namanya cuma nirmana. Wah, apa sih ini remehin ini gitu. Anak desain misalnya bahasa Inggrisnya jago nih. Nilainya A. Terus misalnya yang sifatnya mata kuliah bukan umum bukan yang praktek bagus. Nah, ini udah kemungkinan pasti jago marketing nih. Jualan nih. Ini salah satu elemen penting juga. Kadang-kadang kalau buat kita kan praktisi gitu ya Mas. Jualan kita nggak bakal begitu jago, tapi kalau kerja mah kita kerja aja. Cuma kadang-kadang lemahnya biasanya kebanyakan anak di komunikasinya gitu. Dijual lebih ke arah ngecap buat jualannya itu Mas. Kadang-kadang kita anak desain gitu. Gue dulu punya rumor gini. Waktu gua kuliah di Jogja, anak desain Jogja itu lebih minder ketimbang anak desain di Jakarta. Iya. Karena anak Jakarta dalam pandangan kita itu jago ngomong. Cuma gitu. Soal skill kan iya, kita mungkin oke lah skill di Jogja diisi gitu. Oke gitu. Ya oke lah gitu. Begitu ditanyain presentasi bingung. Terus misalnya ada project dadakan tiba-tiba gitu. Berapa nih? Harganya berapa? Berapa ya. Nah, itu bahaya nih. Nah, kadang-kadang ini yang penting. Gitu, itu penting. Setelah tes kita ngejual ya kadang-kadang ini yang menentukan kita bakal kaya atau tidaknya ini. Betul. Nah, ini. Ada orang yang dengan pede karyanya biasa aja, tapi dia pinter ngomong. Ini gini. Presentnya gitu ya. Ibaratnya konsepnya kuat. Betul. Harganya tinggi, padahal karyanya biasa aja. Biasa, cuma dia penjelasannya mungkin betul. Dia pintar di ngomong konsep. Betul. Nah, makanya di kampus gua sekarang itu ada manajemen seni. Manajemen seni gitu. Kayak gitu-gitu. Manajemen seni. Mansion enggak pakai house. Gitu. Mansion. Oke. Sama kemarin waktu era-era di 2010 ada ini mata kuliah baru, kewirausahaan men. Akhirnya tuh kuliah kepake sekarang era-era pandemi ini. Orang bisa berusaha lain gitu ibaratnya udah kasih bekal kita kan ibaratnya. Anjir gua kuliah desain, kenapa gua diajarin bikin keripik pisang? Ini anjir. Ternyata berguna setelah desain mulai tidak laku sekarang karena pandemi. Betul, ya kayak lu kan anak desain basic, gua anak desain basic. Ketika lu punya hobi yang berbeda dengan desain, tapi itu lu bisa linearin lagi dengan
jalan tengah benang merahnya adalah desain. Ya, kita mengemasnya Betul, lagi ya. mengemasnya lagi. Kalau kita ibaratnya kalau cuma gue jualan begini, semua orang udah banyak yang jualan gini. Betul. Tapi gimana caranya nih biar ini menarik nih? Betul. Buat eye-catching dulu nih buat pangsa pasar Betul. kita kan bukan seperti orang dulu yang melihat makanan dari makanan yang enak kan. Sekarang kan lihat dari Tampilan dulu, tampilan dulu nih, visual dulu. Karena dulu. visual, karena kita sekarang eranya adalah visual gitu kan. semakin bebas, semakin gampang begitu Mas, apa namanya mengakses sesuatu. Betul. Dulu kalau kita mau lihat visual kita kan lari-larinya TV gitu ibaratnya. Betul. Sekarang setiap orang sudah memegang TV gitu masing-masing di Betul. dompetnya gitu. Iya. Oh ini. Oh Betul iya banget. ini. Jadinya visual dulu yang oke, rasa mah belakangan kalau zaman Ya, sekarang. Padahal terjebak. Karena itu terjebak. Wah, ini visualnya keren nih, rasanya biasa Ya. aja. Tapi nggak apa-apa. Iya, trik marketing, Iya, trik marketing, marketing. jualan gitu. Oh iya, yang tadi belum terjawab lu Mas. Yang gua tanya tentang waktu lu ikut art jokes itu ya, yang seni apa karya yang lu bikin itu maksudnya Instalasi. instalasi itu menceritakan apa sih sebenarnya itu? Jadi dengan latar belakang gue mengamati fenomena desain ya, artinya orang belajar desain itu dan sama kebutuhan orang yang menggunakan desain. Oke. Desain itu kan kalau dalam sisi masyarakat umum itu kan masih eksklusif. Ya. Ya kan? Menengah ke Gitu. atas lah ya. Wah, masih Ya. menengah ke atas. Mm. Gitu. Yang benar-benar menerapkan desain. Betul. Nah. Lu punya duit dulu baru mikirin desain Nah. gitu kan. Nah, karya gua itu adalah implementasi atau representasi bahwa desain itu tidak hanya berlaku untuk kalangan menengah ke atas. Oke. Menengah ke bawah itu juga perlu dan itu sangat dibutuhkan justru. Oke. Gitu. Desain itu kan gimana lu memanage sebuah ruang menjadi maksimal fungsinya. Oke. Misalnya Nggak perlu seperti mahal itu. ya, Dan nggak perlu mahal gitu. Desain nggak harus selalu identik dengan sesuatu yang mahal, material yang mahal, tapi desain yang murah dengan material yang mungkin ramah lingkungan itu justru sangat seksi di mata orang gitu loh. Oke. Yang kita kadang nggak sadar dan orang-orang awam justru mungkin nggak sadar gitu loh. Sekarang kalau zaman dulu mungkin sebelum ada era komputer ngelihat rumah gubuk ya elah miskin amat. Nah, Bandingin sekarang malah dicari, Nih, sekarang malah dicari dibuat. gitu kan. Joglo ambruk ada yang nawar. Malah dijadiin malah foto, wah. di foto buat selfie. Nah. Orang masak yang di dalam kampung di semak-semak nih yang didatengin disamperin. Ya, contohnya Gitu. kayak kalau di Jogja tuh apa Betul. namanya? Itu yang lele itu apa namanya? Mangut lele. Bang Marto tuh. Iya. Yang masuk ke dapur itu kan ya? Ya kalau Iya. kita lihat ya, kalau kita secara anak desain ya udah sekarang itu tempat memenuhi standar kesehatan gak sih maksudnya dari Iya, betul. kan enggak, tapi sekarang malah Betul. gitu. Nah, dan konteks instalasi gua kemarin sifatnya desain yang universal. Artinya desain yang apa namanya tidak hanya melulu sekitar konstruksi gitu. Artinya ya itu tadi kayak bagaimana membranding sebuah produk itu kan juga desain. Iya, gitu loh. pasti. Lu harus punya wawasan tentang itu gitu. Desain loh. komunikasi visual gitu. Betul. Anjir. Desain Tapi, komunikasi visual. Sorry ya, ini kalau dari analisa gembel gua, analisa gembel sekali lagi. Gua ngebaca kemarin yang lu bikin yang sepeda abang Lipes itu, yang ada payungnya terus Betul. ada laptopnya. Gua kalau gua dari gua pribadi ngebacanya Keresahan-keresahan sosial. keresahan anjir, desain zaman sekarang tuh lu dibutuhkan harus cepat banget Iya, ibaratnya. betul. Kayak ibaratnya mesin jatuh untuk mewakili rasa mesti Oh, ini iya. pekerjaan. dijual dengan desain dengan harga murah nih Iya, gua betul, kerjain nih betul. gitu. Tapi setiap orang bebas sih apa namanya untuk mengartikannya tuh ya. Betul. Kan ya, maksudnya- Nah, jadi memang itu ya namanya sebuah karya seni memang semua akhirnya 100% diserahkan kepada orang lain yang menilai. Ya, si Nah, penikmat itu Betul, sendiri. penikmati. Nah, memang kalau diamati benar istilahnya yang menjadi latar belakang gua itu salah satunya alasan-alasan itu tadi. Jadi itu adalah representasi bentuk misalnya permak jeans Oke. yang gua bikin. Biasanya di situ mesin jahit gua ganti laptop. Oke. Ya kan? Terus dia mobile. Oke. Sekarang semua mobile. Harus cepat Betul. kemana-mana. Jadi orang bisa apa namanya mengakses kemana saja gitu. Terus kemudian permak jeans itu atau jasa desain gua itu yang keliling ini, artinya dia memang diposisikan untuk mengakses area-area yang sempit, Ya, gitu, terpelosok. yang terpelosok Nah. gitu loh, yang orang nggak nyangka bahwa oh ternyata dapur ini bahaya nih kalau diem kayak gini bisa mudah kebakaran. Ini harus didesain. Nah seperti itu. Yang orang mungkin dia nggak punya akses untuk belajar itu, orang awam yang atau menengah ke bawah Iya. seperti itu. Jadi
fungsinya apa istilahnya kritikannya di seperti itu bahwa desain tidak harus yang sifatnya eksklusif, bisa sangat inklusif gitu. Dalam juga nih kalau Yoi, ngomongin gitu. karya lu, kalau kita bedah karya Betul, ya. ini so deep man. gaya bicara dosen gua keluar nih. So deep. Dalam. Pakai kemeja dulu men. Pakai sarung biar kayak orang habis sunat. Pakai kemeja pakai dasi. Sales. Di Jogja ada tuh tempat kuliahnya orang berdasi. Kuliah tempat orang berdasi. Jadi sales. Nah Mas, kalau lu disuruh apa? Kalau produk iya, apa tadi ya, si exhibition Iya, iya, terus seniman men. seniman ya. Kalau lu disuruh memilih tuh, lu lebih senang untuk industri nih ya. Lu lebih senang merancang sebuah produk atau merancang sebuah interior atau sebuah exhibition. Lu lebih enak mana menurut lu kalau disuruh milih gitu ibaratnya? Ini duitnya sama-sama ada nih. Oke, kalau secara pribadi ya personal sih mungkin hampir sama kebanyakan desainer ya, artinya lebih cenderung ke produk. Oke. Artinya ini kan produk ini sangat mewakili image lu, citra lu. Tapi ya kan? di tempat lu udah ada penjurusan desain produk belum? Kalau diisi udah ada. Di zaman Sudah. lu udah ada Mas? Di zaman gua belum waktu itu. Oh mungkin kalau lu udah ada lu mungkin masuknya produk nih kayaknya. Harusnya. Iya. Gua waktu itu ya, masuk kuliah karena pikiran gua diancam bokap, lu harus masuk sekolah negeri. Oke. Kalau Apa yang kagak negeri? negeri, lu Susah nih. pulang kampung. gitu. Susah nih, Pak. Ini Nah. apa nih yang ini nih? Emang negeri nih? kamu di mana? Gua waktu itu orang tua gua masih di Lombok. Oke. Gitu. Lombo men. Di Lombok Cili gua. boy. Cili boy. Cili boy. Jadi Acong belong. pertimbangan- Acong belong. gitu. Kalau kata orang lu ngeteh kepeng kejet. Ngeteh kan buang-buang. Kepeng itu duit kejet kecil. Buang-buang duit kecil. Oh, berarti orang tua Lombok. Orang tua di Lombok gitu, kerja di sana. Jadi gua dari SD sampai SMP di sana. Oke, gitu. oke. Gua ke Jogja mulai STM. Nah, karena basic gua di STM itu teknik. Teknis ya. Jadi teknik gua bisanya ya lah ya gitu. menggambar, gua taunya gitu. Jadi cita-cita gua memang tadinya bayangan gua cuman arsitek. Nah, pasti dong kalau anak teknik pasti kan Betul, arsitek. arsitek. Sidul. Tukang insinyur kan. Oh, Begitu gua lulus gua mikir, ini kalau karena apa namanya istilahnya dari mention dari bokap gua waktu Oke. itu lu harus negeri. Pilihan gua dulu UMPTN. Oke. Sementara UMPTN zaman segitu buset saingannya ampun-ampun ya kan. Masih itu. Ini kayak apa pasang nomor nih, untung-untungan. Cak-cakan aja. Iya. Itu nih bisa masuk pakai. Jadi- Kalau nggak punya spend budget lebih susah. Betul. Itu ibaratnya. Jadi gua hanya tahu dan gua last minute banget gua baru tahu ada isi. Oke. Ketika gua di lampu merah ditunggu ada orang bagiin brosur buat ikut bimbingan tes masuk isi. Oke. Ini kayaknya box nih gitu. Apa nih? Wah, Ikatan Sepeda Indonesia nih Wah. kayaknya. Nah, ternyata bukan, ternyata kampus seni. Oke. Gitu. Gua lihat di apa namanya Press list, jurusannya, jurusannya. jurusan desain interior, desain komunikasi. Agak-agak familiar kata desain waktu itu Oh. sama Ya. gua. Desain apa? Terus gua tanya-tanya, nggak ada internet waktu itu kan, Oh, belum ada ya. internet. Gua nanya desain-desain. Kebetulan ternyata saudara gua, sepupu gua ada yang sudah sekolah di ISI di interior. Oh, interior tuh gini gitu. Oh, gitu. Udah, akhirnya gua pilih oh kayaknya gua di interior nih. Terjebaklah lu di situ. lah gua di situ. Lu berapa tahun sih, Mas? Gua kuliah masuk 98, gua lulus 2006. Wih, lumayan juga. Lumayan juga. Gua kira Gua kira tertib loh. Pasca gempa Jogja. Oh. Karena waktu itu gua 98 tadi kan gua sempat cerita, jadi gua magang. Gua magang ke Jakarta itu kan kondisi masih semester 4 kalau nggak salah. Oke, tahun kedua ya. Jadi tahun kedua apa tahun ketiga lah. Oke. Pokoknya 2000-an gitu gua ke Jakarta. Tujuannya buat magang. Begitu udah ngerasain magang dapat duit. Nah, Bablas gua. Keterasikan. Betul. Dan- Kasus-kasus klasik, Mas. Betul, Ya, kasus klasik. klasik. Kasus klasik. Jadi kebetulan zaman segitu isi masih regulasi administrasinya masih santai. Tidak ada DO. DO. Sama kayak kita. Tidak ada DO. Masih santai. Jadi gue tiap semester cuman pulang Bayar. ke Jogja bayar doang nih, bayar Bayar SPP. SPP-an doang. Masih zaman dulu kampus-kampus masih mau masih mau mempertahankan sampah. Betul. Nah, Menumpuk sampah. 2000 berapa itu 2007 Keluar gua lah. dikirimin surat aturan. Keluar itu, aturan baru itu. Aturan baru itu bahwa harus lulus Kalau nggak di kick. kalau enggak di
Bersihkan lah. dibersihkan. Kalau mau Betul. masuk lagi mesti nim baru ya. Betul. Akhirnya gua angkat kaki langsung dari Jakarta nih. Urusan itu. Begitu dapat surat, nah kebetulan suratnya yang dikirim dari kampus ke bokap. Rumah Lombok nih. Ke Lombok. Wah, Bokap gua kacau. telepon, apa-apaan nih kok mau di DO gitu. Kapan kamu pakai toga nah? Bokap gua gitu. Bay batur nih, mah batur. Dan Akhirnya ya udah gue dari Jakarta, begitu ditelepon lusa langsung gue pamit sama bos gue. Oke. Pak gue balik ke Beresin Jogja. tuh. Betul. Tapi waktu lu tinggal lu udah tinggal ujung-ujungnya doang kan? Waktu apa masih banyak? masih banyak gue, masih banyak juga. Keras banget itu anjir. Terlena dengan Soalnya KP itu magang itu kan kalau di kampus gue di semester tengah masih Iya. nanggung-nanggung gitu. Karena habis itu baru Tugas akhir. tugas akhir atau apa gitu gue. Oke, oke. Juga. Gitu. Jadi masih nanggung banget. Mas, kalau lu bandingin, maksudnya anak desain dulu sama anak desain sekarang tuh gimana maksudnya? Kalau dulu kan kita ya gue sempat mengalami kayak mengakses segala sesuatu susah, tapi Betul. kalau menurut lu kacamata lu desain sekarang ini atau anak-anak desain sekarang itu gimana desain-desain dihasilkan sekarang ini? Kalau ya gua perhatiin ya, karena Oke. kebetulan gua boleh ngasih komen ini karena gua Praktisi juga praktisi kan? karena Oh, gua dosen. Jadi gua ngajar di beberapa kampus swasta di Oke. Jakarta. Jadi yang gua amati ini berhubungan dengan faktor generasi. Oke. Jadi generasi sekarang ini generasi apa sih istilahnya? Milenial. Milenial Z, atau bukan? Z atau apalah Nah, itu. itulah itu ya. Itu ternyata tipikal. Maksudnya tipikal dalam Tipikal dalam arti secara apa karakter. Jadi entah itu mau anak desain ke anak apa, jadi Oke. karakternya itu sama. Jadi misalnya kalau bikin tugas gitu yang masih slow Oke. gitu. Katakanlah tanda kutip unsur tanggung jawabnya agak sedikit berbeda dengan Sedikit kendor dengan yang betul dulu. dengan yang dulu gitu. Cuman kelebihannya adalah ya itu tadi karena faktor informasi sekarang yang sangat mudah. Oke. Ide-ide anak-anak zaman sekarang Gila nih, ya? wah itu luar biasa. Oh iya. Gua kalau ngajar gua nggak begitu rapi. Oke. Gua kalau Karena ngeband, emang itu adanya. gua kalau ngeband malah ngerapi. Maksudnya Jadi kebalik. Artinya dia rapi nggak rapi kalau ngajar bajunya dikeluarin, kalau ngobrol bajunya dimasukin. Bajunya cuma itu. Sebatas itu. Kalau Jadi- rapi dikeluarkan dan atau dimasukkan. gua sering atau seneng malah justru berbaur dengan mahasiswa gua. Oke. Betul. Pertama karena gua nggak mau ikut-ikutan dengan gaya pola pikir orang generasi tua. Oke. Jadi gua tetap maunya muda terus. Mesti mengikuti. Betul. Mengikuti. Dan gua harus tahu tren sekarang Oh iya, dari iya. obrolan-obrolan ini. Dan gua jangan salah. Jadi meskipun gua dosen tapi gua malah banyak belajar dari mahasiswa gua sendiri. Iya. Gitu. Mesti menyerap namanya aura muda-muda. Betul, Mas. gitu. Jadi agar dia membuat mandek. Gitu. Betul. Apalagi ini berhubungan dengan hobi gua misalnya yang katakanlah ada unsur membuat produk Oke. yang untuk dijual. Oke. Artinya gua harus tahu tren. Mengikuti pasar. Betul, Nah. baca tren. Oh, anak-anak sekarang tuh sukanya gini kayak gitu. Tapi kan ada tipikal Mas ya, ibaratnya kalau dosen namanya dosen lebih senior kadang-kadang dia tuh selalu memaksakan Itu tuh bener tuh. Dosen senior terkadang kan memaksakan idealisnya dia yang dulu. yang dulu ibaratnya kalau Betul, betul banget. kan nggak bisa menerima kadang-kadang Betul. mau masuk katakanlah Kita mau memaksakan tren sekarang, Betul. dosen yang dulu tuh pasti nggak bisa. ini Betul. kan ini nggak sesuai dengan norma gitu kan. Betul. Kalau dosen-dosen zaman dulu kan pasti kan dia masih selalu apa namanya ininya banyak nih pertimbangannya, ini nggak sesuai dengan norma, ini tidak sesuai dengan tradisi kita. Kadang-kadang masukin tradisi nanti ini mau bukan Betul. budaya ini mau bukan Betul apa namanya, banget. ciri khas kita. Nah Betul lu banget. dalam ngasih materi ataupun ngasih apapun itu ke mahasiswa ataupun sharing ke teman-teman lu gimana, maksudnya selalu lu nggak mau denger itu apa lu ini nggak boleh ini lu gitu gimana? Nah, kalau gua mungkin karena gua orangnya liberal ya. Jadi Liberal jadi- dalam arti ini nih ya, dalam arti dalam sistem cara berkomunikasi. Oke. Jadi gua selalu mendengarkan input dari teman-teman mahasiswa gua. Dan kayak tadi yang soal dosen tadi yang coba mengulang kembali idealisme dia dulu yang tertunda. Nggak salah sih, nggak salah emang. Nggak salah sebenarnya, cuman memang bisa gua katain dan gua beberapa kasus mengalami itu. Jadi beberapa teman dosen gua ada yang gua perhatiin, lu kayak balas dendam. Lu kayak balas dendam. Kayak ospek Betul. ibaratnya. Dan itu gua nggak suka. Artinya gini, gua lihat lagi basicnya dia apa.
Jangan salah, sekarang itu banyak dosen yang lulus S1 langsung masuk S2, ambil S2 terus ngajar. Langsung ngajar. Iya, Nah, iya. banyak. Terus yang lu ajarin ke mahasiswa lu itu apa? Ya materi Artinya, pengulangan materi itu. pengulangan. Jadi yang lu pelajari dari buku, dari website, dari internet, lu belajar itu terus tanpa lu pernah menyicip atau ngerasain gimana tangan lu luka kena gergaji. Oke. Misalnya seperti itu. Artinya kalau gua termasuk orang yang liberal, orang yang kontemporer, tapi gua sebenarnya orang yang sangat pro status quo. Oke. Woy, beratnya. Berat, Apa itu Pro status quo ini jadi gua Gimana? suka mengikuti aturan yang cara orang tua lama. Oke. Oke. Artinya lu nggak usah ngomong sesuatu yang menurut lu itu benar tanpa lu pernah ngejalanin itu sendiri. Oh, gitu. Tuh, istilah Jadi orang-orang bener gue lebih percaya gitu. Jadi dan itu akan sangat membantu lu ketika lu sudah pernah melakukan ini atau pernah berada di situasi seperti itu. Oke. Untuk lu jelasin kepada orang-orang yang baru. Sip. Gitu. Jadi lu udah jelas. Oh, pengalaman saya nggak bisa seperti itu. Oke. Harus begini. Tapi kalau kamu mau nyoba itu silakan. Nah, Oke. nanti kalau lu punya pengalaman itu lu ceritain ke gua lagi. Nah, sambil gitu. belajar Betul. tetap ya. Tapi kalau basicnya yang pengajar ini tidak punya pengalaman yang sangat praktisi, Ah. itu dia sudah pasti akan menceritakan kembali apa yang dia pelajari dari buku. Apa yang dia dapat dari yang lu bilang buku itu Iya, tadi. dari buku ke buku terus. Jadi ya cuman begitu doang akhirnya. Tapi emang kalau mau kita ngomong sebagai seorang tenaga pengajar, nggak salah juga kan Mas kalau kita maksudnya nggak langsung terjun ke lapangan, cuma kita menyampaikan apa yang di materi kita materi Iya, terus materi. betul. Memang tidak salah. Saya nggak bilang itu salah. Cuma yang namanya yang sifatnya dengan desain apalagi ya, Oh itu kan iya, selalu iya. berkembang, Iya. ya kan? Teknologi aja berkembang gitu Iya. loh. Lu nggak bisa, maksudnya cuman ceritain yang ada dari buku, yang buku itu dicetak tahun 60 misalnya. Oke. Ya kan? Sementara sekarang udah tahun 2000. Oke. Orang cara kerjanya juga udah beda gitu loh. Soalnya tuh kalau kita ngomong desain kan pengaplikasiannya kan langsung dengan kehidupan sih Mas ya. Betul. Pasti orang yang pernah mencoba ataupun sempat sempat mengaplikasikannya entah buat Betul. orang lain ataupun buat dirinya sendiri gitu Jadi kayak. gua Bukan lebih sekedar teori gitu. betul. Jangan sekedar teori. Jadi gue lebih respect sama Ada praktek pengajar juga. yang ada praktek atau tidak dia pernah merasakan lingkungan praktekum itu gitu langsung Oke. gitu. Jadi ya nggak cuma dari buku ke buku gitu. Mungkin beda yang sifatnya mata kuliah atau Umum gitu ya. jurusan atau jurusan-jurusan yang sifatnya memang sangat teoritis Emang gitu udah loh. eksak itu, Iya, ilmunya udah itu gitu. aja gitu. Kalau matematika gimana? Ya lu Iya, cuma belajarnya dari iya. buku, hitung-hitungannya belajarnya juga dari buku. Tapi gitu. kalau gue lihat Mas ya di sekarang ini perkembangan kalau ngomongin masalah desain ya kita lihat yang paling basicnya kita buka Pinterest, gokil Mas dari segi Parah. parah gue lihat. Kadang-kadang gue pun nggak, kalaupun kerja gue kan juga di industri ini kan, industri desain juga kan. Wah, anjing nih ini manusia kok bisa mikirnya seperti ini anak-anak sekarang gue lihat, meskipun dari segi gambar kurang oke apa segala macam, Dari segi konsep, mereka konsep kuat. gokil. Iya. Kadang-kadang gue pun nggak bisa, kadang-kadang wah gue mesti gimana nih dengan cara apa namanya untuk mengikuti selera pasar sekarang ini gitu ibaratnya kan serba tabrak lari kalau ngomong sekarang kan. Iya. Yang tabrak ini tabrak itu. Betul. Kadang-kadang lu ngalamin gitu gak sih? Anjing ini Ngalamin mentok. anjing ini gue kayak gue Ya pasti setiap desainer itu yang harus setiap hari dituntut untuk menggali ide itu Nah, pasti suatu saat mentok ya kan. iya. Terkadang sampai mikir, passion gue bukan di sini nih. Sampai pikir gitu Mas, anjing kayaknya gue udah gak cocok di industri ini. Karena udah habis kayaknya Mas. Anjing kayaknya gue gak cocok di industri. Diambil orang semuanya. Gitu. Normal Jadi, ya kayak gitu, normal. Nah tadi lu sempat ngobrol apa tadi lu bilang tadi sebenarnya? Desain sekarang ini. Desain sekarang tuh yang Gila, gokil gali lu. ke sana kemari. Nah itu yang gua percaya adalah yang multidisiplin. Maksudnya Multidisiplin, lintas disiplin juga. Artinya gini, lu anak desain, tapi lu hanya bergaul dengan anak desain. Itu salah. Salah men, sebenarnya. nggak bisa. Betul. Kalau lu Salah di awal itu Betul. udah. Kalau lu gaulnya sama anak desain doang, lu nggak tahu tren yang ada di luar desain itu gitu loh. Kalau lu bicara soal desain, lu akan hanya arahnya ke teknis. Oke. Nah, ya kan? Lu udah bicara sama-sama orang desain gitu, lu nggak akan ngerti apa yang dibutuhin orang lain. Nah, itu. Sama era sekarang kan udah collab sama anak seni rupa. Nah, Betul. eranya collab sekarang nih Mas ibaratnya. Betul, kolaborasi itu penting Oh, banget. yang gue lihat sekarang nih anjing, kalau dulu kayak gue nggak kebayang ibaratnya gue bikin produk ibaratnya bikin meja gini, ibaratnya bikin meja begini nih. Cuma dia ada kata-kata kayak ada sebuah apa namanya
tipografi buat penyangga mejanya, buat top Betul. table-nya ini, cuma bawahnya tipografi. Kayaknya dulu gua Tidak kepikiran sampai ke kecil situ. seperti ini Iya, gitu ibaratnya. benar, makanya itu. Ini kan lebih ke kerjaan anak seni murni ini kayaknya, bukan anak desain. Cuma Betul. sekarang bisa jadi kerjaan anak desain cuma karena ada gambar teknisnya segala macam, Betul. jadi sebuah produk yang bisa Betul. dipakai buat kehidupan sehari-hari gitu. Ibarat Iya. kalau mau master desain kan mesti bisa dipertanggungjawabkan kan ibaratnya. Betul. Nggak cuma fine art. Kalau fine art kan nggak ada penjelasannya pun oke. Cuma kalau desain kan mesti ada, oh ini ukurannya berapa, ini untuk kenyamanan bisa atau enggak kalau udah ngomongin desain betul. gitu ibaratnya kan. Nah, kelebihan kita adalah itu. Kalau kita bicara konteks soal teknis. Nah. Oke. Artinya lu udah belajar soal teknis. Gimana caranya mewujudkan ide-ide gila ini Dengan supaya benar-benar fungsional, nyaman gitu. Oke. Mungkin kalau dulu kalau kita kalau sebelum masuk industri apa namanya kreatif kayak kita ini kan masih di industri yang interior ataupun arsitek kan dulu selalu ditekankan ingat ya pokoknya dulu nih form follow function gitu ibaratnya. Betul, ya, betul. Oh ya, fungsi bentuk tuh menyesuaikan fungsi dulu. Kita fungsi Betul. dulu pikirnya apa, baru kita bentuknya bikin apa. Tapi kalau ya seperti yang Mas sering garap kan, ibarat bentuknya begini-begini dulu. Wah, kita ngejar bentuknya dulu, baru si fungsinya itu. Kadang-kadang kan Betul, kita memikirkan mewakili branding setiap klien kita atau perusahaan yang kita wakilkan untuk kita Betul. ciptakan desainnya. Nah, Betul. Mas Agus ini lebih susah nggak sih kalau untuk memikirkan bentuk dulu baru fungsinya? Atau kalau Mas Agus dari sisi merancang tuh gimana? Kalau gua merancang bolak-balik, artinya gini. Gua bisa mikirin fungsinya dulu. Oke. Ini gua mau ngedesain buat apa nih? Ah. Gitu. Cuman kadang gua juga sering dapat ide dari sebuah bentuk dulu. Oh, oke. Dari bentuk ini ntar gua apain enak? Oh, dibikin gini enak juga nih. Nah, jadi sebenarnya sama aja. Nah, kalau Gitu. ibaratnya kan gue ngomongin satu corporate gede lah, perusahaan McD, gini nih. Gue pengen buatin gue sebuah booth ataupun sebuah ya booth lah gitu, bikin sebuah booth ataupun sebuah landmark apapun tuh. Tapi yang mewakili dengan perusahaan gue banget, otomatis yang kita pikirkan dari McD kan logo M-nya yang itu. gede gitu. Kadang-kadang kan kalau secara pemikiran anak interior gitu kan, gue teknis nih, logo M gue jadiin gawangan pintu, ibaratnya paling gampang gitu ibaratnya. Nah. Itu pasti, waduh ini kayak melengkungnya ngabisin berapa duit ini kayaknya. Kita ngebuang berapa material karena tidak sesuai dengan ini, tidak sesuai dengan apa namanya modular material yang di pasaran yang ada. Itu ibaratnya kita ngebuang berapa persen material untuk menciptakan logo M ini di atas gitu kan. Baru kita bisa menciptakan sebuah apa namanya si gawangan pintu tadi itu buat akses masuk atau buat bikin sebuah Tunnel, gate, kayak tunnel. tunnel gitu kan ibaratnya. Nah, kalau kita di industri apa namanya? Industri exhibition ataupun pameran kan kita mesti ngejar itunya dulu kan, yang buat catching dulu. Wah, ini mewakili Si branding itu, si branding sendiri. branding. Selain kita mengejar apa namanya? Fungsi. Fungsinya dulu, ataupun kita bisa terlepas dari kita memakai, kadang-kadang cuma pemakaian warna kan kadang-kadang masih kurang feel-nya kan untuk Betul. mewakili sebuah brand atau sebuah perusahaan. Kalau gua pakai McD merah atau kuning kan yang kuatnya kan kadang-kadang gua aplikasi merah sama kuning tapi kok nggak kerasa ya gitu ibaratnya. Otomatis gua taruh jebret logo M di situ. Wah, ini McD, ini mesti orang tahu. Baru setelah yang lain warna menyesuaikan. Nah, oh ini McD banget karena warna merahnya ada, ini ada. Tapi yang bikin gongnya kan logo M M-nya gede dulu betul. tuh. Nah, kalau Mas Agus sendiri kalau dalam ngedesain di exhibition ataupun di stage apapun yang Mas Agus Si proyek-proyeknya Mas Agus lah. Mas Agus cuma mementingkan itu dulu nggak sih apa namanya? Gua bikin kewakilan sebuah perusahaan ini dengan Betul. satu monumental dulu yang mewakili perusahaan atau langsung ke teknis ya bikin. Jadi sebenarnya kalau di dalam desain itu istilahnya pendekatan desain kan. Artinya gimana elemen apa nih yang jadi unsur lu untuk mewujudkan sebuah desain dalam mendekatkan desain itu ke orang lain ke umum. Nah, salah satunya itu ada bisa berupa yang sifatnya membangkitkan image cita perusahaan itu salah satunya. Ya, contohnya misalnya tadi logo yang kita pakai kita pindahin ke sana, kita treatment khusus, artinya bentuknya gede atau bentuknya sangat Monumental lah ya, monumental monumental kayak ya. gitu dari si logo itu salah satu contoh. Nah, berhubungan dengan material, memang yang namanya material itu selalu berjalan linear dengan estetika itu sendiri. Oke. Artinya kalau lu irit-irit bahan, kamu ya. emang lu pekerjaan lu akan PR banget gitu loh. Lu akan berpikir keras sekali. Gimana gitu. ngakalinnya? Itu akan keras sekali. Itu Nah, di satu sisi di exhibition itu emang sebuah usaha atau jasa yang menampilkan lebih cenderung
pendekatannya adalah membangun sebuah image, sebuah Ya. citra gitu. Karena dia pameran yang sifatnya sementara. Nah. Beda lu bangun rumah. Oke, yang Kalau dipakai bangun rumah dipakai kan bertahun-tahun, bahkan lu bangun long last sekali ya? udah. Long last ya, betul. itu panjang tuh. Kalau bisa seumur hidup. Interior, betul, interior paling ada umurnya 10 tahun, 15 tahun nanti baru ganti. Tapi Ya. pameran nggak bisa. Lu pameran paling lama cuman Seminggu. kalau PRJ Oh, bisa sebulan. sebulan Oke. gitu. Atau seminggu, rata-rata 3 hari, 3 2 hari. hari. Nah, gimana caranya lu harus tampil gendeng-gendengan, gila-gilaan dalam waktu 2 hari? Wah. Iya, dari jadi segi desain apun segi konstruksi gitu. Betul. Jadi ya memang otomatis di exhibition itu lebih kuat di unsur brandingnya. Oke. Jadi exhibition itu sebenarnya versinya desain komunikasi visual versi wujud nyatanya. Dibikin tiga dibikin 3 dimensinya, Betul, men. 3 dimensinya. Iya, benar-benar. Kalau di Scomfish itu lebih ke 2 dimensinya. 2 dimensi visual, video dan lain sebagainya. Ini wujud nyatanya gitu. Kita 4 dimensi. Betul. Jadi Jadi tujuannya sama gitu loh. Jadi gimana caranya harus tampil memukau dan selalu diingat sebagai memori yang bagus buat orang yang apalagi yang nggak tahu gitu. Oh ini toh gitu. Oh gitu. Nih, gue tanya secara global. Nih kan tadi kan ngomongin industri di dalam negeri aja ya. Ini gue ngomongin keluarnya. Kita kalau buat masalah skill rata-rata, kalau menurut yang gue lihat nih, orang-orang desain di Indonesia apa anak-anak yang menggeluti di industri ini gokil-gokil sih Mas. Gue dari banyaknya udah yang posting di web seni kayak web desain kayak Behance, Cloverford, Pinterest kebanyakan udah dari orang-orang Indonesia. Yang kadang-kadang jualannya udah sampai luar negeri. Nah. Cuma kita kadang-kadang kalau ngelihat para desainer-desainer luar negeri atau korporat masih demen pakai orang luar negeri. Tapi perusahaan ataupun perusahaan agensi luar negeri tetap makainya orang-orang kita juga buat itunya, buat Aplikasi desainnya. Aplikasi desainnya. Dari ibaratnya perusahaan oil nih, perusahaan oil Indonesia kan pengen buat pameran gitu ibaratnya. Wah, gua kayaknya nggak cocok nih sama di sana. Anak-anak lokal nih. Kurang oks nih kayaknya di sana orang-orang Lokal gue kurang oks, men. kurang oks nih di sini. Akhirnya dia menunjuk itu salah satu agensi luar. Singapura lah, nggak Singapura lah paling dekat Oke. ibaratnya. Ternyata sampai Singapura yang dipakai juga Dilempar sini lagi gitu. Akhirnya sama-sama itu menurut tuh skill kita nggak kalah kan sama kecil. Oh nggak kalah. Kalau bicara desainer itu desain apa saja, wah itu orang Indonesia gendeng-gendengan di luar sana. Ya, jaringannya udah luas banget. Jadi mereka mungkin istilahnya behind the screen-nya lah, banyak sekali dan kita nggak. Orang Indonesia tuh hebat-hebat, banyak men. Dan salah satu faktor tadi kenapa? Sebenarnya ujung-ujungnya masalah harga. Oke. Gitu. Gua punya pengalaman belum lama, tahun kemarin. Jadi ada salah satu perusahaan besar exhibition juga dari luar itu kontak dia punya cabang di sini. Oke. Punya cabang di sini. Dia kontak ke gua. Mas, gue desainin gini. Oke, gua ajuin fee gua, price gua. Price ya. Gini. Marketingnya WhatsApp lah ke gua. Wah, mahal sekali ya gini. Langsung gua bilang, lu kan punya perusahaan di sana. Lu coba compare gitu. coba bandingin. Gue paling jamin harga gue itu murah se Asia Tenggara. Gue Gak nyampe setengah dari itu loh. bilang gitu. Terus dia ketawa, iya sih. Lu alasan gue dalam hati gue, lu ngubungin gue pasti karena lu nyari harga murah. Kepentok, udah kepentok harga. Udah pasti. Bukan karena desain gue bagus atau apa, enggak. Pasti lu Balik lagi ke tahu masalah harga. masalah doi. Banyak banget dan jangan salah loh. Banyak perusahaan asing yang kenapa ngerjain kita karena dia menghindarin pajak. Oh, oke. Jadi dia ngerjain freelance di Indonesia kayak gitu-gitu. Oh iya ya Itu dia karena hubungannya dia menghindari pajak. yang nggak mau nge-hire karyawan dari sana dari Betul, kantornya ya. betul. Lebih senang spiritual aja nih ibaratnya Betul. kerjanya. Oh, kirim Dan email. itu jauh harga Indonesia. Wah, jelas lah Mas kalau dibarengin dengan harga langsung dari negaranya dia gitu kan. Oke, kita Itu udah banyak banget. bahas desain kan nih. Enggak, Kita keluar mau bahas desain lagi. Nah, aku pengen satu masih penasaran sih, pengen tanya satu lagi nih. Apa itu? Tentang masalah perusahaan luar tadi itu, Mas. Kalau menurut lu sendiri, Mas, kita nih apa sih yang kurang disiplin kita sehingga kita nggak langsung dilirik oleh company-company yang gede yang ada di Indonesia ataupun company-company yang ada di luar? Itu masalah disiplin kita, tes kita tuh apanya sih kadang-kadang Orang Indonesia mah suka diremehin. ini kayak kalau orang Indonesia Kayak gini-gini aja bentuknya. mungkin kalau desain oks nih, cuma kadang-kadang buat aplikasinya aduh gue kurang berani friend gitu ibaratnya.
ini pasti meleset nih, nggak sesuai dengan apa yang gue mau nih buat produksinya itu kadang-kadang, ataupun Mas Agus bikin sebuah company desainnya aja, produksinya juga tetap Mas Agus ambil sendiri. Mungkin kalau desain Doe gue ambil, cuma buat produksi kayak gue nggak berani, kadang-kadang kan disiplin kerjanya kurang gitu kadang-kadang. Nah, mungkin gue nggak bisa ini ya, nggak secara detail gue nggak ngerti faktor apa, tapi yang pengetahuan lo aja Mas. sepengetahuan gue mungkin karena apa ya, sisi profesionalitas tadi. Jadi karena kita ini mungkin orang Asia ini, orang Melayu ini agak, Kalau buat orang di dunia kita kan negara kelas 3 mungkin ya. iya kayaknya kita paling slow gitu kan. Nah, Karakternya itu. kita paling slow. Makanya mungkin ketimbang desainer, mungkin yang lebih famous di luar itu yang paling diakui itu adalah seniman kita, artis kita. Oke. Ya kan? Iya, benar-benar. Karena dia tidak ada masalah dengan karakter slownya. Oke. Bebas juga. Bebas aja. Seniman. Seniman. Gitu. Kalau Waktunya gua kerjanya bandingin bebas. begitu. Sementara kita kalau desainer itu unsur seninya ada, tapi teknis garis miring profesionalisme itu harus kuat dalam konektivitas kerja, ya kan? Karena kita masuknya di industri. Betul Ya. gitu. Wis, ngomongin Kalau yang industri. gua lihat sih seperti itu ya. Kita kalau ngomong industri panjang banget. Wah, kita nggak bisa idealis kadang. Bisa sih, bisa. Kalau cuma- kita masuknya di fine art tadi, kena Iya, ya. bisa sih. Fine art atau produk yang model, yang ibaratnya mereka menyesuaikan dengan kemauan kita, bukan kita menyesuaikan dengan kebutuhan Betul. mereka. Yang namanya desainer itu mau seidealis apapun, ada yang bayar kita. Nah, Iya. Kalau seniman, seidealis apapun, ada yang mau beli karyanya. Iya, benar nih. Lo mau bayar, wah, gitu Iya. ibaratnya. Dan memang dia harus begitu, karena itu yang sangat mewakili karyanya dia. Pas gitu. gua bagi dikit Mas ya. Silakan. Kayak lanjut. kopinya Anjir. keren. Karena itu ngopi yang sekarang. mewakili image atau citra dari si seniman itu. gitu. Benar. Ya. Nah, kalau si desainer dia harus pintar-pintar mencuri atau mengakali. Oke. Ngisipin gitu ibaratnya. Buang Gua- tainya lah betul, sana. nah. Gua harus begini nih. Ini gua masukin Betul. Karakter gua nih. Karakter gua nih. Dan harus jago ngedego. Harus Nah. jago ngedego dengan si klien gitu. Nah, kalau Mas Agus sendiri setiap ngedesain tuh ada karakternya Mas Agus yang masukin nggak? Kalau di setiap Mas Agus Desainnya Mas Agus. Gua ngebedain cara kerja desain gua, project gua tergantung klien gua. Oke. Jadi sederhananya ada yang A, ada yang B. Yang A ini gua lihat klien gua nggak ngerti apa-apa dan dia sangat Menyerahkan semuanya. kepada desainer. Ini Oke. bagus. Dari konsep, artinya Kita pokoknya bebas explore gitu. gua percaya sama lu karena lu desainernya. Oke. Terserah lu. Nanti kalaupun gua nggak setuju, nanti gua kasih alasannya kenapa. Kita tektokan lagi di situ. Iya, Nah, oke. itu gua demen. Artinya idealisme kita itu bisa masuk 70% 80% di situ, Oke, ya tapi kan? tetap memperhatikan pakem-pakemnya ya. Betul. Ah. Nah, satu sisi project gua yang B ini adalah project sangat komersil buat gua. Oke. Artinya mau lo apa gua bikinin. Oke, udah, ayo, yang penting duitnya ada. yang penting rekening masuk gitu. Iya, iya, Yang penting iya. cocok, yang penting cocok. Iya, Oke, ayo, Nah. coba. gua nggak bisa nerapin pola kerja gua yang A ke B, Oke. dan Jadi B ke A gitu. Pilah-pilah emang. Betul, Oh, gua harus oke. lihat. Jadi makanya gua harus lihat dulu klien gua apa nih. Oh, ini klien model BU nih. Ya udah, gua juga BU. Berarti Oke. ya udah ayo. Gitu. Ini mau gimana nih? Kakinya jadi 5. Oke, Asep, bikin. selalu. Dan gue pernah sempat baca ada meme dulu di internet, desainer luar negeri di firmanya dia, di depan counternya dia, Oke. di konsultannya dia ada poster gede. Desain apa kalau nggak salah waktu itu desain grafis sih. Oke. Ide 100% dari desainer, Oke. strip harganya Oke. $50 misalnya. Oke. Murah. Terus turun di bawahnya ada tulisan ide berapa ya? 70% dari klien. Oke. Harganya naik. Makin mahal. Makin mahal. Turun ke sini terus, pokoknya ketika klien idenya makin banyak, Oke. di sini makin mahal. Anjir. Artinya gua makin ngikutin lu, desain gua makin harga fee gua makin mahal. Nah iya kan. Tapi kalau lu ngikutin gua, Oke. harga gua makin murah. Karena terserah gua jangan ribetin gua. Iya, Nanti jangan gitu. ribetin gua ya. Kan itu, jangan itu ribetin. kocak juga menurut gua. Oh ya bener juga Bener nih. juga, karena lu enggak ngeribetin gua. Gua kasih, ini gua kasih murah. Enggak apa-apa, penting enggak apa-apa murah sih. Yang penting lu enggak ngeribetin gua ya. Gua bisa ngambil kerjaan yang lain gitu. Gua sisipin yang lain. Gitu. Itu Ini lucu juga tuh. kita
ngomong desain kayak udah panjang lebar nih. Gue pengen ngebahas yang lain nih mas. Situasi sekarang ini. Wah, waduh. Serba mandek. Tetap disisipin curhat, ujung-ujungnya colongan curhat nih kalau udah begini. Kita kopi dulu sebentar. Oke, kopi dulu. Menurut lu gimana sih situasi sekarang ini nih mas? Kan sekarang yang di episode sebelumnya kita sempat ngobrol. Yang sekarang itu 3. Mental, ekonomi, dan juga kesehatan. Nah, menurut lu dan juga orang sekarang terbagi 3 kelompok. Percaya virus itu ada dan berbahaya, percaya virus itu ada dan tidak seberbahaya itu, dan yang terakhir tidak percaya sama sekali. Nah, kalau menurut lu di level yang mana? Di luar konteks nih, kita Ini di luar konteks bisa nih. Ini Oh. ngomongin sosial nih, Keadaan sosial saat ini. Kalau gua mungkin nanti akan merujuknya ke poin yang nomor 2. Gua percaya tapi tidak berbahaya. Seberbahaya itu ya? Tidak Oke. seberbahaya itu. Betul. Alasan gua sederhana, artinya gini. Kalau gua bilang nggak percaya, masa satu dunia dibohongin? Logikanya Iya, gitu. bener, Satu bener. dunia lo dibohongin kan nggak mungkin gitu. Cuman ada unsur lebay-lebaynya juga Biasa dari media, seperti itu. medoi biasa. Gitu. Jadi ya sebenarnya posisi di tengah ini ya sebenarnya posisi ragu-ragu juga gitu loh. Ini antara iya dan gimana gitu kan. Kita nunggu salah satu itu penyelamat ini antara yang ini bener yang memutuskan Yang ini mana? benar nih, yang memutuskan yang kagak. Ini tinggal nunggu aja satu sosok. Kita menunggu Imam Mahdi. Gitu dan apa namanya ya unsur kesehatan oke memang perlu dijaga. Oke. Dan gua sekedar informasi, gua adalah orang yang sekarang umur gua ini mungkin sudah 40 berapa ya. Top something lah ya. Ya. Itu gua dari bayi gua nggak pernah yang namanya kena imunisasi. Wah, lu emang generasi old school. Gua nggak pernah kena imunisasi sama sekali. Dan gua pernah kena malaria. Oke, Gitu. ke Papua nih dulu nih. Enggak, Oh, dulu di sini? gua pernah tinggal di Flores. Oke, Gitu. Timor sana lah ya. Iya, gitu. Jadi gue bingung juga itu kan. Orang yang nggak pernah ngerokok mati, yang nggak ngerokok Tetap mati juga. tetap mati juga. Yang Pikiran ngerokok, simpel ya. kakek gue masih ngerokok dan umurnya hampir 100 sekarang Anjir. di Bima sana. Kalau ngomongin Gitu. generasi old school memang beda Mas. Beda, Bedanya. Mas. Dari segi asupan Dari segi asupan terus dari kegiatan. kegiatan. betul. Kalau zaman sekarang kan apa-apa kita beli yang udah praktis, kita bukan tanaman hasil tanaman kita sendiri kan, kita beli di pasar, kita nggak pernah tahu itu disemprot pestisida atau Betul, apa. Mungkin betul. kalau sekali konsumsi is oke, cuma kan kita Berulang. bertahun-tahun makan itu yang tanpa kita sadari kita mengkonsumsi racun atau kita Iya. nggak pernah tahu kan. Dan yang gue dengar kemarin kan bagaimana yang paling alami mencegah pandemi ini adalah memperkuat imun. Nah, dan gue percaya itu yang namanya imun itu nggak cuman menghindari penyakit segala macam gitu, nggak cuman ini doang. Fisik, kesehatan betul. fisik kan. Nah, balik lagi imun itu apa? Imun itu gimana? Balik lagi ke soal mental. Nah, itu yang paling penting sih. Dan gua kemarin sempat ngobrol sama beberapa teman gua. Jadi ternyata waktu pertama isu COVID itu banyak yang tiba-tiba meriang. Nah, Iya kan? Iya, karena Gua juga meriang karena ketakutan ternyata ternyata. mindsetnya anjir, kalau keluar dikit KTM Iya. dikit macam-macam anjir kayaknya Gitu. Bekas tangan orang ini. terus kadang-kadang kita batuk sedikit wah ini kayaknya Gue sempat kayak- parno, kok gue kayak sempat ini. parno dan gue sempat meriang waktu di seminggu pertama Ya. isu itu masuk di sini. Gitu. Anjir gua covid apa bukan ini? Iya gitu, ternyata kagak kenapa-napa anjir. Ya gitu. karena kita dibentuk mindset kita dibentuk karena Betul. kalau setiap hari kita diguyur, disiram dengan berita-berita yang menakutkan, biar dia kita batuk sedikit, radang lawan waktu itu kan di awal Februari Maret itu kan radang kan banyak-banyaknya peralihan tuh musim tuh. Panas. Kalau udah hujan. radang pasti anjir. Nah, Was-was. ada panas ada batuk. Wah, ini jangan-jangan nih gue. Sama kalau kita naik motor sebelah atau sama orang nggak dikenal. Anjir orang batuk. Sekarang orang batuk bisa memicu berantem. Jadi parno banget ya. Mulut lo agak sono dikit anjir. Drop liat bangsat gitu. Jauh. Mau dibilang nggak percaya tapi serem juga Nah, gitu ya. saban hari kita dicekoki dengan Betul, berita kita- kayak gitu. Intinya sih lebih menjaga imun kita aja. Betul, menjaga imun kita aja udah dan Ini. berpikir positif terus Ini yang aja gue lah. demen, lebih mencari solusi bukan menyalahkan. Nah, terlepas dari siapapun ini Iya. Konspirasi atau apa, intinya tuh. balik ke diri kita sendiri sih. Betul. Nah, sekarang kalau dipikir-pikir, bayangin kita disuruh pakai masker, ya kan? Karena masker ini katanya sangat efektif mencegah virus. Oke. Ya. Lu bayangin gak sih, masker kita itu cuman kertas biasa atau material biasa? Di satu sisi ada yang berita yang ngebilang bahwa ini virus sangat berbahaya, gitu loh. Ya.
tidak layak ini untuk mencegah virus itu. Kalau sangat berbahaya, mestinya lu harus pakai masker yang standarnya buat anti nuklir itu. Radiasi itu. Minimal orang ngechatnya maskernya minimal. Iya, Ini. berbahayanya kurang apa coba gitu Iya. kan. Jadi kan ya bingung lagi ini berbahaya nggak sih sebenarnya? Itu Ya. Balik ini menurut Mas Agus ya sekali lagi ya. Balik ke diri kalian Balik ke masing-masing. diri kita masing-masing. Gitu. Tidak mewakili siapa-siapa ini. Ini tidak mewakili siapa-siapa. Karena gue juga bingung. Karena gue juga bingung. Ini bikin bingung. Sebenarnya gimana sih nih? Penyakit nggak jelas nih kan. Tapi karena ungkapan hati. Iya. Nah, cuman efeknya emang keterlaluan sih. Iya. Semua orang pasti setuju dengan gua. Nah, Tapi pasti. 2020 ini emang Fuck. tahun motherfucker banget lah pokoknya iya. ini nggak jelas banget deh pokoknya. Tapi di samping motherfucker itu ya, mother father itu tahu. ada apa namanya? Ada yang namanya sedikit membawa dampak positif. Jadi kita lebih banyak ngulik, Mengeksplor diri kita. potensi-potensi yang Betul. lain. Punya waktu lebih, bahkan berlebih banget untuk keluarga. Betul, jadinya. betul. Potensi-potensi kita yang selama Betul. ini nggak bisa kita wujudin karena kesibukan sehari-hari bisa Kondisi kita saat gali. ini sebenarnya sama aja ketika lu kayak lagi traveling atau naik gunung misalnya. Oke. Dan lu sendirian. Oke. Lu gimana caranya tiba-tiba misalnya makanan lu dicuri sama apa namanya Binatang gitu ya. dan Oke. lu harus survive Nah. gitu kan gitu. Kondisinya sama seperti ini. Gua kudu ngapain ya gitu yang bisa buat bertahan gua hidup gitu. survive. Dan sekarang memang yang paling masuk akal adalah itu yang dilakukan. Artinya gimana caranya supaya gua besok tetap makan. Intinya itu kan. Terlepas lu mau ngapain terserah, pokoknya besok gua harus makan gitu. Bergerak intinya kita jangan mandek, Betul. jangan mandek. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Masalahnya kalau buat di industri kita sementara ini bukannya mandek tapi agak susah ya, Agak kali ya. slow. agak berhenti sementara Betul. kayaknya. Gua yang di exhibition nggak cuman sementara, bukan cuman berkurang, bahkan berhenti sama sekali, berhenti total. Mati suri, men. Betul, karena industri gua berhubungan dengan orang banyak Iya. gitu, yang melibatkan pertemuan orang banyak gitu kan. Jadi ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Karena saat ini kita kan untuk berkumpul itu nggak Berkumpul, boleh dengan betul. kuantitas yang banyak Iya. ya kan. Belum diperbolehkan oleh dunia bahkan. Betul. Tapi kalau di negara Amerika dan Eropa beberapa udah pada cuek loh ini. Oh, udah mulai Pada cuek, bodo udah amat. dengan situasi udah mulai muak kali ya. Iya, udah pada bodo amat. Ya karena itu tadi jeritan perut kan. Iya. Iya. Apa daya? Semangat Iya. sudah membara. Sekarang masih logika membara. aja ya. Lu disuruh jaga jarak, lu disuruh pakai masker, dan Oke. lu disuruh diam di rumah. Anjir. Lalu mau ngapain gitu loh? Kalau lu di rekening lu tabungannya 1 M sih bodo amat, Masih ya bisa. kan? Mau sampai 1 tahun ke depan juga begini-begini santai aja gua mah gitu. Cuma kalau Iya. masih di golongan-golongan kita nih, otomatis nih golongan kita nih. Betul. Kita kan Yang- hidupnya bukan dari tahun ke tahun tapi dari hari ke hari gitu. Betul. Orang Indonesia mah hidupnya udah sakti dari bulan ke bulan. Iya. Makanya. Agak susah nih kita Bakar berpikir banget gitu kan. Nah, tadi dengan Semangat masih membara, men. Seperti kita ungkapkan, semangat masih membara, tapi kantong mulai meredup. tergerus kita ini. Mental kita yang mulai sedikit Sekarang yang diserang nih mental, men. Generasi Tergerus. ini apa tipikal kita ini makan duit tabungan semua nih kan. Iya. Nah, puyeng banget tuh. Dan gua nggak ikhlas banget makan duit tabungan gua. Iya. Gua kesel banget karena gua nabungnya setengah mati gitu. Dan gua hanya bisa ngabisin doang nih hari demi hari ini. tanpa bisa menggantinya Tanpa lagi. bisa menggantinya lagi. Gua bingung gitu Harusnya loh. nih duitnya bisa gue puter nih. Betul gitu. Tapi kalau ngomong masalah tabungan, kita kan menabung emang buat nge-prepare buat hal yang seperti ini. Di saat- Iya, tapi kan nggak selama ini. Iya, iya, Itu iya. masalahnya. Mana cukup untuk lama ini. Kayak koleksi motor-motor antik gua juga Udah kayaknya mulai nih. udah mulai menjerit Udah nih, kayaknya mulai. bakal di Lego nih, udah mulai panik dia. Saatnya lu membantu gua, nak. Dari dulu gua yang mau bantu lu, saatnya lu sekarang yang mau bantu gua gitu. Makanya aduh, puyeng banget nih, aduh, kacau banget dah. Ya, mungkin ya kita masih sedikit bersabar, bukan sedikit, masih banyak bersabar. Banyak bersabar, bukan sedikit Betul. lagi, men. Udah. Nah, Tapi kalau kalau secara ini tadi apa tadi disinggung juga tadi ada keuntungan kita gimana mengulik itu kita. hal positifnya ya. Seperti sebenarnya ini memang kayak semacam kayak gong ya buat gua. Artinya gini, sebenarnya gua dalam kurun waktu 2-3 tahun ini sebenarnya gua sudah mau finish di Jakarta. Oke. Sudah nggak mau di Jakarta lagi. Oke. Memang gua lebih fokus ke produk-produk gua, ke wirausaha gua. Nah, karena selama ini gue masih katakanlah dalam tanda kutip zona nyaman gua itu di Industri di ini, Jakarta. industri, di Industri. kantor, di kerja di perusahaan itu
akhirnya ya Ntar dulu deh gitu. Jadi gua nyicil-nyicil, dan memang yang namanya usaha itu kalau dijadiin sampingan itu kayaknya memang nggak fokus. Kurang ini ya. Nilai ininya kayaknya memang berdarah-darahnya kayaknya kurang dapet nih Karena gitu. kita mengerjakan sampingnya karena kalau maunya kalau udah ada mood dan kalau udah ada waktu. Betul, gitu. Mood itu terwujud kalau udah waktunya udah agak Betul. banyak waktu kita muncul kan. Nah. Namanya juga project idealis kan. Betul. Set project kan begitu. Jadinya lebih sering moodnya nggak ada karena kita udah capek dulu di luar kan di industri. Betul. Ya mungkin kedepannya kita sama-sama bisa mengembangkan diri, mengeluarkan produk-produk, entah itu produk yang dipakai ataupun produk apapun itu Mas ya. Betul. Mengembangkan diri sih intinya. Mengembangkan diri nih. Mari coba kita Gali potensi. Gali potensi. coba kita beli linggis. Kita nyongkelin rumah orang kayaknya. Bertiga udah cocok nih Mas. Tapi orang-orang kayak kita ini yang istilahnya yang berusaha menggali diri sendiri dan menciptakan apa namanya produk-produk atau usaha-usaha itu kan artinya lu sebagai usaha mikro. Ya. Usaha mikro UMKM ini luar biasa loh. Meskipun akhirnya jualan lu yang beli lu juga, yang beli teman lu juga, tapi muter duitnya. Saling support system Mas. Saling support dan itu nggak ngerecokin negara. Iya, gitu, iya, kan? iya, Dan iya, kita iya. nggak berharap dari negara. Sementara istilahnya korporasi-korporasi besar yang duitnya Wah, turah-turah tanpa bersyarat. masih ngemis-ngemis ke negara, minta ditolong segala macam Iya, ya kan? iya, iya, Kita yang sudah di bawah sudah berdarah-darah, kita masih berpikir Bisa survive. gitu. Generasi Itu mandiri Mas. generasi mandiri kita ini. Ya juga kalau kita mau mengajukan kemana pasti Betul. selalu ditolak Mas itu. Betul. Karena dari segi persyaratan untuk mengajukan pinjaman ataupun bantuan kita kadang-kadang tidak memenuhi syarat Mas Betul. ibaratnya. Apa yang kalaupun ada yang mesti digadaikan kita mau menggadaikan apa? Saat ini yang kita punya nyawa cuma satu, harga diri nggak punya. Karena udah habis untuk melacur kemana-mana. apalagi yang mau digadaikan gitu ibaratnya. Iya. Nyawa cuma satu, aset kita masih aset punya orang gitu ibaratnya. Merdeka tapi rumah masih ngontrak. Kalau kan ada istilah itu tuh, merdeka tapi masih ngontrak. Udah Iya. apa mau dikata gitu Betul, ibaratnya. betul, Ya betul mau banget. nggak mau sih. Ya kita harus mengandalkan diri kita sendiri, men. Masih Betul. terabas semua keterbatasan itu ibaratnya, entah kita mau itu apapun dalam konteks kita masih hal yang positif ya dalam Iya, arti iya. kita masih bergerak. Ada pernah gue baca di sebuah poster atau stiker, kata-katanya ini banget, nusuk banget, men. Jangan berharap pada negara, bekerjalah aja. Ya, betul. Gua ada tuh kaosnya. Anjir, Gua beli itu. Salah satu Jangan orang pernah berharap pada negara, betul. Terus bekerja. Bekerjalah, anjir. Jadi emang mungkin ada pertanyaan nih nanti, ya lu enak, basic lu desain. Nah, punya gini, skill, gini. Lah gua basic gua misalnya apaan? Gua bingung mau jualan apa gitu, sedangkan yang gua pelajari semuanya eksak misalnya gitu. Jangan salah. Jadi sekarang itu ada yang namanya YouTube, Oh, ya iya. kan? bisa Dimulai dari hobi lu dulu. Lu demennya apa sih itu. gitu? Nah, lu cari di Lu situ. cari ya. di situ, lu pasti bakal nemu. Salah satu produk gua yang gua bikin gudeg itu sampai gua bikin open PO. Gara-garanya apa? Gara-garanya gua baca di salah satu komen orang. Oke. Jadi waktu itu kan gua ngulik-ngulik, gua lihat-lihat nih. Gimana sih orang buat bikin gudeg? Gua pengen lihat orang lain nih kayak gimana gitu. prosesnya ya. Di situ ada yang komen. Salah satunya di salah satu channel yang gua lihat tuh. Terima kasih Bu, Pak, karena tutorial ini saya di warung saya sekarang jadi ada menu favorit gudeg. Oh iya, ternyata Gila nggak tuh? Nah, Dia hanya belajar dari YouTube. Yang orang bikin itu biasa-biasa aja, ternyata ada orang yang serius memperhatikan, dia bikin buat di menunya dia, dan itu jadi favorit di warungnya dia. Oke. makanya Berarti kan nggak main-main itu. penggunaan YouTube jangan cuma buat bacol Betul. doang. Berarti itu sangat-sangat berfaedah. tuh, intinya Dan Makanya. gua baca itu antara terharu dan anjir. Ini respon yang sangat luar biasa. Ini Jelas orang tuh. komennya tulus banget nih. Oke. menginspirasi. Betul, sangat menginspirasi, dan akhirnya gue memutuskan oke, gue buka open PO deh. Gitu. Ya dua cuma Semangat tapi gua. kan cuma dua. Satunya gua nonton sambil Gitu. penonton satunya kayaknya gua mesti ada pengembangan dari apa yang gua tonton. Ini kan Betul. sekarang ada dua orang sekedar menonton. Oh ya udah deh, mungkin dia keahliannya di sana. Ada 3, Betul. men. Nonton dan komennya komen anjir. Anjir. Gitu. Itu kacau banget. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau kita bicara soal YouTube, banyak banget kan konten di YouTube ya. Artinya konten yang berfaedah sama yang tidak berfaedah, katakanlah Ya. gitu, yang cuma sekedar mencari hiburan. gitu ibaratnya ya. Yang berfaedah ini ada yang underestimate. Alah begini doang dibikin. Ternyata nggak semuanya orang tahu loh yang hal sesederhana itu.
gue sering nyari misalnya hal-hal yang nggak penting, yang mungkin orang lain tahu, tapi gue nggak tahu loh, Iya. gitu. Sama Mas, kayak Gitu. Kayak kita nggak penting juga ini. Tapi orang lain mungkin yang sangat penting. Oh, ternyata begitu. Ini kategori yang sama, yang lu komentar kategori yang tidak penting ini. Gue dikasih tahu sama teman gue. Tapi kali ini kita disusup ini kali ini penting coy. Soalnya ada ini berarti ada unsur-unsur pendidikannya di sini coy. Ilmu praktisinya juga ada. Praktisinya udah ada pengajar Jangan juga. main-main. Jangan main-main sama main. kita. Jangan main, gue lempar. Oke, kayaknya udah kepetok durasi juga nih. Dan panas juga nih. Ini bakal kita sudah saja dulu nih pertemuan Oke. dengan Juragan Agus nih, Oh, Master Juragan- Agus. Master Master, Master Agus gua ingat kayak pesilat zaman sekarang nih Mas ya, yang di YouTube itu masih lagi bermasalah. Master Oh, yang masalah ini ya. Iya, Master Ini Agus. beneran apa kagak? nendang pilar jebol, tapi gua nggak mau bahas itu Master Agus. Oke, Mas Agus, satu ini. Gue minta dong Mas, Satu kelumit kalimat lu untuk membakar semangat masyarakat. jangan pernah menyerah dan Betul. juga saling support. Lu Oke. tolong ungkapkan Mas Agus. Kalau dari gua nih buat teman-teman ya, siapapun itu Mau mau yang mahasiswa, masih muda apa siapapun. segala macam, lu jangan pernah menyerah sama kondisi lu saat ini. Oke. Artinya lu berpikir mungkin nggak bisa apa-apa, tapi karena mungkin lu belum tahu aja kelebihan lu, yang Potensi lu. gitu. Oke. Dan itu memang lu harus gali. Mungkin lu banyakin ngopi bisa gitu kan. Intinya Asam jangan lambung, sendiri ya. Betul. Artinya gitu. Jadi lu harus coba ngulik kemampuan lu secara maksimal. Oke. Dan lu lihatlah sekitar lu, lingkungan lu. Lu harus coba ya mungkin sedikit akademis. Terus lu harus coba belajar menganalisa. Menganalisa. Apa sih nih yang sekarang lagi tren? Apa sih sekarang yang lagi dibutuhin orang kayak gitu-gitu. Dan jangan pernah bahwa lu berpikir, "Oh, gua bikin begini kayaknya nggak mungkin nih." Belum tentu gitu. Lu Oke. coba dulu gitu. Oke. Dari lu coba sampai lu ketemu formula yang benar. Nah, itu baru lu bisa diluncurkan apapun lah itu betul. ya. Mau nggak mau kan pasti Betul. produk zaman sekarang ya. betul. Yang gue tarik sih dari omongan doi sih, impossible is nothing, men. Nah, tetap betul. bergerak. Tetap bergerak, jangan Betul. mandek. Jangan mandek mandek. gitu. Stay move. Betul. Oke ya. Betul. Langsung dari mana tadi Mas? Kebagusan. Kebagusan mention. Satelit kebagusan mention. Ini tempatnya artis mulu sih. Sosial. Artisan. Artistik. Setting pameran. Kebagusan nih pokoknya anak jasal banget lah. Oh, kalau ngomongin di sini satu backyardnya Mas Agus. Mas Agus. Kita langsung mau undur diri. Oke, siap. Tetap semangat buat teman-teman yang di rumah karena kita adalah apa yang kalian bicarakan. Asik. Salam Jimek. Jilatin mikrofon. Foto dulu, Bot. Ini udah kerekam bener kan? Ntar kita udah Udah. panjang lebar.